Saat kakak beradik ini akan pergi berkencan bersama, seorang pemburu menghentikan mereka dan langsung membunuh si laki-laki. Namun entah kenapa, anak laki-laki itu beregenerasi dan hidup kembali. Pemburu itu ada di sana untuk menguji kemampuan regeneratif mereka. Karena itu, dia terus membunuh kedua kakak beradik itu berulang kali. Dan setiap kali mereka mati dan beregenerasi, pemburu itu mendapat poin pengalaman yang membantunya naik level. Ini berlangsung selama beberapa tahun setelah dia menculik mereka dan mengurung mereka di ruang bawah tanah. Bukan hanya dia yang membunuh kakak beradik ini untuk naik level. Dia membuat sebuah guild dengan 5 pemburu terkuat, dan mereka semua memanfaatkan kakak beradik ini untuk naik level dan menjadi pemburu peringkat S terkuat di negeri ini. Setiap pemburu menggunakan metode berbeda untuk naik level, dan beberapa dari mereka bahkan melakukan lebih dari sekadar membunuh. Tetapi kakak beradik itu termasuk spesies abadi dan bisa beregenerasi tanpa henti, jadi mereka harus menahan rasa sakit karena mati berulang kali. Suatu hari, para pemburu meninggalkan ruang bawah tanah tanpa mengunci mereka di dalam kandang, mengira mereka terlalu lemah untuk bergerak dan hanya akan beregenerasi jika mereka mati. Pada hari itu, para pemburu ini harus pergi ke tempat yang jauh untuk urusan bisnis karena mereka adalah pemburu terkuat terkenal yang mengalahkan iblis peringkat S. Namun, salah satu dari mereka tinggal karena ingin menaikkan beberapa level lagi dengan memanfaatkan kakak beradik itu. Sementara itu, di ruang bawah tanah, sang kakak masih tertancap di lantai. Hati gadis itu hancur berkeping-keping. Orang-orang itu telah menggunakan setiap bagian tubuhnya. Untuk mencoba membersihkan dirinya, dia berpikir jika dia menghancurkan tubuhnya sendiri dan beregenerasi, mungkin dia akan merasa lebih baik. Untuk membebaskan kakaknya, dia memotong bagian-bagian yang menancapkannya ke tanah. Kemudian, karena perlu memicu regenerasinya, dia menusuknya tepat di jantung. Setelah membunuh kakaknya, gadis itu naik level. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Orang-orang itu telah melakukan ini begitu lama, dan begitulah cara mereka menjadi begitu kuat. Matanya dipenuhi dengan kebencian murni. Mereka berdua harus membalas dendam, dan bahkan jika itu berarti melakukan dosa yang sama persis, dia akan melakukannya. Kakaknya mengerti persis apa yang dia maksud dan menjawab, lakukan sekarang. Di tempat yang gelap dan dingin itu, mereka saling membunuh ribuan kali, hampir mencapai 1 juta. Sekarang mereka berada di level yang benar-benar berbeda. Ketika pemburu itu tiba di ruang bawah tanah dan siap bermain, dia melihat sesuatu yang menakutkan. Mereka berdua berevolusi bersama. Dia berteriak bahwa hanya dia yang diizinkan melakukan itu. Dan dalam sekejap mata, saat kakak beradik itu beregenerasi, tubuh mereka kini menjadi kuat. Raut wajah tak berdaya orang lemah itu telah hilang. Sekarang mereka seperti serigala ganas yang siap menyerang. Dia bahkan jatuh ke belakang karena ketakutan, tetapi kemudian dia ingat bahwa dia adalah peringkat S, kebanggaan negara. Jadi dia melepaskan monster sihirnya untuk bertarung. Anak laki-laki itu pernah melihat ini sebelumnya dan merasa percaya diri. Dia mendorong adiknya ke samping dan menyuruhnya untuk melihat bagaimana mereka telah berubah. Sikapnya kini sedingin es. Bahkan tatapan tajam seekor naga tidak bisa mengintimidasinya lagi. Meskipun gadis itu sekarang lebih kuat, dia masih takut setelah semua yang mereka lakukan padanya. Jadi kakaknya melindunginya seperti seorang ksatria. Pertarungan antara peringkat es dan makhluk abadi yang baru berevolusi sangatlah brutal. Kekuatan dan pengalaman bertarung saja tidak cukup. Ketika anak laki-laki itu benar-benar menguras energi peringkat es, dia berkata, "Kau harus membayarnya dengan cara terburuk." Berjam-jam berlalu. Sang kakak menghancurkan dan meregenerasi tubuh peringkat es itu puluhan kali untuk membuatnya merasakan apa yang telah mereka rasakan selama bertahun-tahun. Ketika para pemburu lain kembali, mereka melihat seorang anggota guild diikat di langit-langit ruang bawah tanah dengan tubuhnya yang hancur total. Dia masih hidup, tetapi sihir penyembuhan pun tidak bisa menyelamatkannya. Pemimpin para pemburu itu kemudian mengakhiri penderitaan temannya dan membelahnya menjadi 2. Chikara sangat marah, tetapi Haruto hanya menjelaskan bahwa mereka tidak bisa menyelamatkannya. Itu dilakukan untuk mengakhiri penderitaannya. Sekarang prioritasnya adalah membalas dendam dan membuat mereka berdua membayar ketidakadilan ini. Sementara itu, Shin dan Minori melarikan diri melewati hutan di malam hari hingga sang adik tidak bisa berlari lagi, merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Keduanya memutuskan untuk beristirahat sejenak, dan kenyataan bahwa mereka akhirnya berhasil melarikan diri mulai terasa. Shin dengan lembut membelai rambut Minori. Setelah selamat dari neraka itu, dia berjanji akan melindunginya.
Tiba-tiba, gadis itu tertidur di pangkuan kakaknya, yang tahu bahwa adiknya kelelahan. Dia memutuskan untuk tetap terjaga dan waspada karena dia tidak tahu kapan Guild akan mengejar mereka. Namun, rasa kantuk mulai menguasainya, dan dia berjuang untuk tetap terjaga karena tahu dia tidak boleh tertidur. Tiba-tiba, Shin melihat dua orang berlari di hutan dan langsung terbangun dengan lonjakan adrenalin. Dia merasakan kehadiran kebencian yang tidak salah lagi, sama seperti mereka yang menyiksanya selama bertahun-tahun. Percaya Minori akan aman di sana, dia langsung melesat dengan kecepatan tinggi mengejar para penyerang. Dia mengikuti sumber kebencian itu sampai dia tiba di sebuah rumah di tengah hutan, berpikir mereka akan segera menyadari kehadirannya. Tiba-tiba, seorang pria muncul dari bayang-bayang di belakangnya dan menusuk lehernya. Sekelompok orang aneh muncul dari sela-sela dahan di sekelilingnya. Dia bertanya-tanya siapa orang-orang ini karena dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Para penyerang mengepungnya dari segala sisi membuatnya terpojok. Mereka tahu dialah pria yang mereka cari, tetapi mereka ingat ada juga seorang wanita. 500.000 teribu hanya untuk menculik satu orang. Dalam pikiran mereka, ini akan menjadi pekerjaan yang mudah. Penyihir kelompok itu merapalkan mantra kekuatan pada rekan-rekannya, memberdayakan mereka. Bersemangat dengan kekuatan barunya, orang pertama dari mereka menyerang Shin, berpikir tugas itu terlalu mudah saat dia melihat pemuda itu jatuh ke tanah, tulangnya tampak patah. Kemudian, Shin dengan mudahnya mengembalikan tulang lehernya ke tempatnya, membuat semua orang terkejut karena mereka tahu dia seharusnya sudah mati. Dia bertanya, apakah mereka adalah bawahan Guild, tetapi melihat mereka tidak menjawab, dia memutuskan tidak peduli siapa mereka. Tiba-tiba, dia menghilang dan muncul kembali untuk menyerang dari sisi, memukul salah satu musuh secara mengejutkan dengan pukulan ke perut. Baginya, siapapun yang mengarahkan kebencian ke arahnya, tidak peduli siapa mereka, menjadi musuhnya. Dua pria maju dan berhasil merobek lengannya. Akan tetapi, Shin mengambil lengannya sendiri yang terputus dan melemparkannya, mendaratkan pukulan di wajah target. Saat dia mengalahkan satu orang, lengannya beregenerasi, dan dia segera menyiapkan serangan ke musuh lain, memberikan pukulan kuat dengan lengan yang baru terbentuk. Setelah mengalahkan mereka bertiga, dia menyadari bahwa hanya penyihir dengan tongkat yang tersisa. Dia terlihat ketakutan dengan kekuatannya, dan merapalkan mantra bernama cahaya ungu yang mengenainya telak. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa menghindari dampak dari sinar sihir itu. Namun, yang mengejutkannya, Shin langsung bangkit setelahnya tanpa satu goresan pun. Terkejut dengan regenerasinya, penyihir itu mulai merapalkan lebih banyak mantra, menembakkan lebih banyak sinar ungu ke arahnya, tetapi dia terus bangkit, tidak terpengaruh oleh kerusakan itu. Saat dia mencoba melarikan diri, dia tidak membiarkannya. Shin mengejarnya, dan setelah menggantung semua musuh di pohon, dia mencuri pakaian dari salah satu dari mereka. Dia memutuskan untuk mengampuni nyawa mereka, dan kemudian kembali untuk menjaga adiknya. Dia meminta maaf karena telah membangunkannya. Minori bertanya dari mana dia mendapatkan pakaian itu. Shin berbohong, mengatakan orang baik memberikannya padanya, dan adiknya senang. Dia juga membawakan pakaian untuknya, dan dia menjadi sangat gembira. Sekarang setelah mereka berganti pakaian, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menyusuri jalan tanah. Kakak beradik abadi itu melanjutkan perjalanan mereka menuju kebebasan. Shin percaya bahwa jika mereka pergi sedikit lebih jauh, Guild tidak akan bisa menemukan mereka. Mereka memutuskan untuk beristirahat di bawah air terjun dan membuat api di belakang air yang jatuh. Dia telah membawa makanan untuk mereka berdua, dan mereka dapat memulihkan kekuatan mereka. Para tentara bayaran itu membawa senjata dan jatah darurat yang telah dia ambil. Namun, mereka tidak memiliki informasi yang berguna. Shin memberitahu adiknya bahwa dia akan pergi ke menara untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan beberapa persediaan dasar, meminta Minori untuk bersembunyi dengan baik. Ketika dia tiba di kota, dia kagum dengan betapa teknologinya semua hal. Dia menjual sebuah peralatan yang menghasilkan sejumlah besar uang, memungkinkannya untuk membeli banyak persediaan. Dengan uang yang dia peroleh, dia akhirnya bisa memberi makan adiknya. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lagi pula, Abe adalah yang terlemah di antara mereka, dan yang lainnya jauh lebih mengerikan. Dia perlu menemukan kelemahan mereka untuk memastikan dia bisa menyeret mereka semua ke neraka. Di langit, dia melihat sebuah kapal udara menyiarkan berita bahwa pemburu peringkat S, Abe Taro, telah meninggal. Kira berbicara secara langsung, mengatakan bahwa temannya yang selalu membantu mereka telah disiksa secara brutal dan dibunuh. Dia menyatakan mereka tidak akan pernah memaafkan orang-orang yang merenggut nyawanya. Dia kemudian menunjukkan wajah Kiryushin dan Minori di siaran untuk memicu kemarahan publik. Sekarang dia mengerti.
Musuh-musuh sebelumnya telah disewa untuk menculik mereka. Selama siaran, Haruto berbicara langsung kepada Shin, mengatakan bahwa dia akan menghadapi konsekuensinya dan tidak ada gunanya bersembunyi karena mereka akan menemukannya. Berita itu menyebabkan kegemparan besar di antara penduduk yang sekarang ingin melihat kedua kakak beradik itu dihabisi untuk membalaskan dendam Abe. Mereka tidak akan memaafkan para penjahat yang telah membunuh pahlawan mereka. Shin menyadari Kira menyembunyikan kejahatannya sendiri dan merasa berkewajiban untuk menyeretnya ke dunia bawah. Adegan beralih ke masa lalu. Beberapa hari sebelum kakak beradik Kiryu berhasil melarikan diri, Chikara sedang memukul seorang pria karena gagal membawa informasi yang layak, menyebutnya tidak berguna. Ayah berkata mereka sudah cukup naik level dan tidak lagi membutuhkannya. Seiya sangat khawatir bahwa apa yang telah mereka lakukan pada kakak beradik Kiryu akan terungkap. Haruto menenangkannya, mengatakan bahwa dia akan membuat dunia melihat mereka sebagai penjahat keji untuk mencegah hal itu terjadi. Dia tahu tidak akan ada yang percaya kata-kata buronan dengan hadiah 500.000 tobu di kepala mereka. Kongo menafsirkan ini sebagai rencana untuk membiarkan mereka lolos hidup-hidup setelah apa yang mereka lakukan pada Taru. Marah, dia berkata dia tidak bisa memaafkan mereka karena telah menyiksa rekannya Abe. Dia ingin memastikan dia menangkap mereka berdua dan menunjukkan kepada mereka neraka yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ayah mengerti perasaannya, tetapi mengatakan bahwa Taru adalah yang terlemah di antara mereka, itulah sebabnya dia menjadi sasaran. Marah, Kongu mencoba memukul penyihir itu karena berbicara buruk tentang rekan mereka yang gugur, tetapi pengekang sihir muncul untuk menahan pukulannya. Penyihir yang merapalkan mantra itu menyuruhnya untuk tenang, karena dia tidak percaya kakak beradik itu merupakan ancaman nyata bagi mereka. Namun bagi Kongu, ini adalah masalah balas dendam, bukan ketakutan. Perdebatan berakhir ketika Kira menyela mereka. Ada pesan yang tertulis dengan cairan vital Teru. Pesan itu mengatakan mereka akan menghabisi mereka semua, yang berarti kakak beradik itu masih melihat mereka sebagai target. Haruto memberitahu semua orang untuk tidak panik karena dia tahu Kiryu bersaudara akan segera muncul. Dunia berada di pihak mereka karena nama, wajah dan hadiah mereka telah dipublikasikan. Informasi tentang keduanya pasti akan segera muncul ke permukaan. Ketika Kongu mencoba berdebat, Haruto mengatakan bahwa panik tidak akan membantu karena mereka adalah pahlawan yang terkenal di dunia. Mereka perlu bersiap untuk menghadapi para penguasa neraka dan akan beristirahat untuk saat ini karena mereka semua kelelahan. Namun, Chakara tidak bisa beristirahat dengan begitu banyak kebencian yang mendidih di dalam dirinya. Dia bertekad untuk menemukan mereka berdua dan memusnahkan mereka. Sementara itu, di air terjun, kedua kakak beradik itu bersama. Minori tidur sangat nyenyak di sana karena sihir ilusi telah membuatnya bisa tidur dengan damai, tidak menyadari adanya ancaman. Setelah beristirahat, mereka tahu sudah waktunya untuk pergi karena berbahaya untuk tinggal di satu tempat terlalu lama. Dia memperingatkan Minori bahwa mereka sekarang adalah penjahat, wajah mereka dikenal di setiap kota, dan mereka harus berhati-hati. Jadi dia datang dengan ide memakai topeng untuk menyembunyikan wajah mereka, meskipun itu sedikit menghalangi penglihatan mereka. Kakak beradik Kiryu memakai topeng dan menyadari bahwa itu berfungsi dengan baik, bahkan jika mereka bertemu musuh. Saat mereka akan pergi, Minori bertanya pada Shin apakah mereka punya tujuan, dan kakaknya mengonfirmasi bahwa dia sudah menyiapkannya. Mereka akan pergi ke dungeon, sebuah dunia yang terpisah dari dunia nyata dan tersembunyi di balik sebuah gerbang, di mana hukum dunia biasa tidak berlaku. Itu adalah tempat di mana orang normal tidak diizinkan masuk. Medan dungeon itu sulit untuk dilalui, tetapi pada saat yang sama, sempurna untuk bersembunyi. Menurut buku panduan yang dia beli di kota, ada rawa beracun di puncak gunung. Karena merupakan area berbahaya, para pemburu jarang pergi ke sana untuk mencari mereka, menjadikannya markas yang sempurna. Segera, mereka menemukan gerbang mistis di wilayah itu. Apapun yang terjadi, mereka akan tetap bersama. Saling berpegangan tangan, mereka melompat ke dalam portal. Setibanya di sana, mereka terkejut melihat rawa itu benar-benar terlihat beracun. Meskipun itu adalah tempat yang tidak bisa dimasuki orang lain karena racun, mereka memutuskan untuk tidak lengah. Lagi pula, seorang pemburu bisa menggunakan ramuan kekebalan racun dan mencoba menangkap mereka. Pada saat itu, dia menginjak perangkap tanaman yang menembus otaknya. Dia segera memperingatkan adiknya bahwa jika dia menginjak tanaman merambat, benih akan ditembakkan karena tempat itu penuh dengan jebakan. Begitu dia mengerti bahwa mereka tidak bisa bersantai, dia menunjuk ke sesuatu di depan.
Melihat serigala putih raksasa dan serigala hitam raksasa, kakak beradik itu berdiri terkejut. Dia memberitahu adiknya untuk tidak khawatir tentang monster karena dia akan menanganinya. Dia berlari ke arah makhluk-makhluk itu dan melompat tinggi untuk naik ke punggung serigala, memberikan pukulan dengan kekuatan luar biasa yang dengan mudah menghancurkan serigala hitam. Namun, serigala putih itu kemudian melahap setengah dari tubuhnya. Minori membeku, tetapi dia beregenerasi dengan cepat, meskipun dia ketakutan. Sebagai monster dungeon, kecepatan dan kekuatan makhluk itu berada di level yang berbeda, bahkan lebih kuat dari Abeteru dan Chimeranya. Minori merapalkan mantra untuk melindungi kakaknya. Itu adalah sihir yang membuat lengan dan kakinya yang terputus bergerak sendiri untuk menyerang monster itu. Kedua tangan yang terputus itu memaksa mulut serigala terbuka, memperlihatkan giginya. Begitu mulutnya terbuka lebar, dia menyerbu ke arah makhluk itu, berhasil menembusnya dan mengakhiri pertarungan. Kelelahan, dia terengah-engah dan berkeringat deras, membuat adiknya khawatir. Meskipun dia telah menyelesaikan pertarungan dengan sukses, dia terlihat lelah. Dia percaya kemampuan yang dia gunakan untuk mengalahkan serigala itu hanya muncul karena mantra Minori. Melihat kilat merah mengalir di tubuhnya, dia berkomentar betapa bergunanya itu karena telah membantunya menang. Sementara itu, di tempat lain, sebulan setelah kaburnya kakak beradik itu, Kongu mengambil sebuah batu raksasa sementara bawahannya melawan monster. Dia melemparkan batu itu dengan kekuatan maksimal, mengalahkan para wyvern biru. Dia kemudian menyerang yang lain, dan mulai merobek sayapnya secara brutal dan naik level dalam prosesnya. Seperti yang diharapkan dari Kongu, dia mengalahkan para wyvern dengan sangat mudah. Kemudian, di sebuah gua saat sedang makan, Kongu bertanya di mana kakak beradik itu. Anak buahnya menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Seperti kata rumor, semua pemburu mati-matian mencari mereka karena hadiahnya. Salah satu bawahan kemudian mengatakan sesuatu yang lebih penting. Dia pernah mendengar dari seorang teman bahwa anak laki-laki itu sekarang memakai topeng. Beberapa hari yang lalu, teman ini yang pergi untuk membersihkan dungeon racun, melihat Kiryushin mengalahkan ular beracun dengan tangan kosong. Ular beracun adalah monster peringkat A yang bisa menjatuhkan seekor gajah. Tak satu pun dari mereka bisa membayangkan seorang manusia mengalahkan makhluk seperti itu. Bagi Chikara, aneh jika ada seorang pejuang sekuat itu yang tidak dia kenal. Fakta bahwa seseorang telah mengalahkan ular peringkat A dengan tangan kosong membuatnya ingin sekali bertemu dengan pria bertopeng ini. Bawahan itu menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi 3 hari yang lalu dan anak laki-laki itu pasti masih berada di dalam dungeon. Mengetahui itu adalah area terlarang dan berbahaya. Salah satu pria mencoba berdebat dengan Kongu, tetapi akibatnya adalah sebuah pukulan. Dia kemudian menyatakan bahwa mereka akan segera pergi ke rawa racun. Chikara bersemangat untuk menemukan pria bertopeng itu. Kembali di dungeon, sang protagonis merasakan sesuatu. Terkejut, dia memanjat pohon untuk mengawasi portal, merasakan kehadiran yang mendekat. Dia yakin itu Kongu. Ketika dia mengatakan akan keluar untuk menemuinya, Minori memohonnya untuk tetap tinggal. Namun, pahlawan kita menyuruhnya untuk tenang, menjelaskan bahwa mereka juga lebih kuat sekarang. Ini adalah kesempatan sempurna untuk membalas dendam pada si kasar itu. Dia memberitahu adiknya untuk tidak terlihat begitu khawatir, meyakinkannya semua akan baik-baik saja karena dia tidak bisa mati. Tetap saja Minori mendesaknya untuk berhati-hati, menunjukkan bahwa meskipun dia abadi, Kongu lebih kuat dari Abe. Dia kemudian menggunakan sihirnya untuk meningkatkan kekuatan kakaknya, dan dia pun melesat pergi. Dia bergerak diam-diam melewati pepohonan, mengaktifkan mantra untuk memperluas jangkauan penglihatannya. Dia akhirnya menemukan targetnya, Kongu. Dia berada di dekat pintu masuk rawa, jelas menunggunya untuk mendekat. Melihat babi hutan beracun di dekatnya, sang protagonis memutuskan untuk menggunakannya sebagai jebakan. Dia memotong jarinya sendiri dengan pisau dan merapalkan mantra ilusi dan hipnotis pada makhluk itu. Dia kemudian memerintahkan babi hutan itu untuk berlari ke arah gerombolan babi hutan beracun lainnya, memancing mereka ke dalam jebakannya. Saat melihat kawanan babi hutan menyerbu ke arah mereka, Kongu dan anak buahnya menganggapnya sebagai pemanasan yang sempurna. Dia memerintahkan anak buahnya untuk berhenti gemetar dan menyerang makhluk-makhluk itu. Sambil menghancurkan hewan-hewan itu dengan mudah, Kongu berteriak meminta lebih banyak lagi yang datang, menganggap pertarungan itu terlalu sederhana. Setelah mengalahkan seluruh kawanan, dia berkomentar betapa mudahnya itu. Namun, anak buahnya memohon untuk beristirahat, tetapi Chikara menolak untuk mendengarkan. Salah satu anak buahnya mengeluh kelelahan ekstrem dan sesak napas sebelum dia mulai muntah darah. Tak lama, kulitnya dan yang lainnya mulai meleleh dan mereka semua batuk darah dalam jumlah besar. Kongu mencium bau racun di udara dan akhirnya mengerti mengapa anak buahnya tumbang.
Dia tahu babi hutan beracun tidak mengeluarkan racun semacam itu saat dibunuh. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dan saat itu juga, sang protagonis muncul dari belakangnya. Dia menyerang, tetapi Kongu menangkis serangan itu dengan mudah. Berbalik, Kongu melihat pria bertopeng itu dan menyadari rumor tentangnya benar adanya. Sang pahlawan kemudian menerjang ke depan dan berhasil mengiris tangan Chikara dengan pisaunya. Bahkan dengan pisau tertancap di tangannya, dia membalas dengan pukulan yang kuat. Sang protagonis terlempar ke belakang, merasakan kekuatan benturan dan angin yang dihasilkan oleh pukulan itu. Gerakan dan ketahanan Kongu mengkonfirmasi setiap rumor tentang kekuatannya. Kongu mencabut pisau dari tangannya dan menyatakan bahwa dia menyukai pria bertopeng itu. Dia menjelaskan bahwa dia mengagumi pria kuat dan muak dengan yang lemah. Anak buahnya mati karena mereka lemah. Yakin dengan kekuatan pria bertopeng itu, dia mengundangnya untuk bergabung dengan kelompoknya. Jika dia menjadi bawahannya di bawah Panji Byakuren, dia akan mendapatkan uang, kehormatan, dan wanita. Semua itu akan menjadi miliknya. Kongu kemudian bertanya apakah tawaran itu terdengar menarik. Dia mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya tentang memuja yang kuat dan membenci yang lemah. Dia pikir orang-orang yang dia bawa ke rawa punya potensi, tapi dia salah. Mereka membuatnya sangat kesal, dan sekarang dia menyesal tidak menggunakan mereka sebagai samsak latihan. Sang protagonis mengingat siksaan yang dia alami dan bertanya mengapa dia menyiksa yang lemah. Chikara menjawab bahwa dia hanya menganggapnya lucu. Dia menjelaskan bagaimana ketika dia memukul yang lemah, reaksi mereka selalu sama. Mereka mulai meminta maaf. Mereka semua mengatakan hal yang sama, dan melihat wajah mereka yang dipenuhi ketakutan membuatnya tertawa. Ekspresi putus asa mereka sangat menghiburnya. Mendengar ini, sang pahlawan menjadi marah dan menyerbu masuk, mendaratkan pukulan di wajahnya. Kongu percaya bahwa sebagai pria, mereka ditakdirkan untuk bertarung, dan dia memuji pukulan sang protagonis. Segera setelah itu, dia bersiap untuk pukulan kuat, tapi Shin berhasil menghindar ke samping. Detik berikutnya, Shin meraih belatinya dan menusuk lengan penjahat itu. Membiarkannya hidup bukanlah bagian dari rencana Kongu, tetapi dia mengakui bahwa lawannya sangat kuat. Shin sudah yakin bahwa Chikara adalah monster, dan ini dikonfirmasi sekali lagi saat dia melihatnya mempersiapkan pukulan brutal, wajahnya dipenuhi kebencian. Pukulan penghancur tulang yang eksplosif mendarat telak di Shin, membuatnya terbang. Setelah terlempar, Shin merasa itu adalah pukulan terberat yang pernah dia terima seumur hidupnya. Dia percaya dia baru saja merasakan puncak kekuatan Kongu. Kongu mendekat dan bertanya apakah dia bisa menahan dampaknya. Yang mengejutkannya, Kongu mengklaim bahwa dia menahan diri hanya menggunakan 30% dari kekuatan penuhnya. Wahyu itu membuat Shin terkejut, tidak percaya itu bukan pukulan kekuatan penuh. Musuhnya mendorongnya untuk menggunakan semua yang dia miliki, termasuk senjatanya. Dia menyatakan akan menahan serangan apapun yang dilancarkan pria bertopeng itu hanya untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Shin menerjang ke depan dengan pisaunya dan menebas, tetapi bilahnya hancur berkeping-keping di tubuh Kongu. Kongu berkata bahwa dengan kekuatan penuhnya, pisau tumpul seperti itu bahkan tidak akan meninggalkan goresan. Dia menyatakan bahwa Shin sekarang pasti sudah mengerti kesenjangan kekuatan di antara mereka dan dia tidak bisa menang seperti ini. Namun Shin membalas dengan rentetan pukulan. Chikara berkomentar bahwa dia adalah orang pertama yang menantangnya seperti ini bahkan setelah menyaksikan kekuatannya. Ini membuat si penjahat semakin menyukai pria bertopeng itu, dan dia membalas dengan tendangan kuat, dampaknya membuat sang protagonis terbang sekali lagi. Dengan gembira, dia melempar anak laki-laki itu ke tanah. Namun dia kecewa karena telah menaruh harapan besar pada Shin, dan sekarang percaya dia sudah mati. Tapi kemudian, Kongu melihat genangan racun di tanah, dan sesaat kemudian, sebuah pisau terlempar ke bahunya. Dia merasa mustahil kulit Shin tetap utuh bahkan setelah tenggelam ke dalam genangan racun, dan menyebutnya tidak manusiawi, meskipun dia masih tidak bisa mengingat siapa dia. Tiba-tiba, Chikara sepertinya mengingat sesuatu dan menyerang pria bertopeng itu dengan sekuat tenaga, mencoba menangkap pahlawan kita yang menghindari pukulan. Kongu kemudian mengisi pukulannya dengan sihir dan menghantamkannya ke tanah. Pukulan itu menghancurkan seluruh area, menyebabkan ledakan yang menyapu Shin. Serangan itu meninggalkan kawah besar, dan dampaknya membuat topengnya jatuh ke tanah. Saat melihat wajah yang terungkap, reaksi Chikara adalah tertawa histeris, menyadari bahwa itu adalah si abadi selama ini. Dia bilang dia telah mencari Kiryu Makoto Shin selama ini dan akhirnya menemukannya. Chikara tidak percaya pria bertopeng itu adalah dia, dan menyadari bahwa Shin hanya bisa menahan serangan karena regenerasinya. Dia berseru bahwa dia telah mencarinya sejak lama untuk membalaskan kematian Taru. Dengan wahyu ini, dia berubah pikiran untuk menjadikan Shin sekutu.
Dipenuhi dengan kebencian, dia menyatakan bahwa dia akan melenyapkannya. Sang protagonis pada gilirannya menjawab bahwa ini tidak akan memuaskannya karena dia akan melakukan lebih dari sekadar melenyapkan Kongu Chikara. Keduanya saling berhadapan dan si brutal itu menyerang ke depan lagi. Dia melemparkan batu ke arah protagonis dan salah satunya melesat begitu cepat hingga merobek lengannya. Segera setelah itu, Kongu mempersiapkan tendangan dari atas. Dan saat pukulan itu mendarat, dia berteriak bahwa dia tidak akan membiarkan si abadi melarikan diri kali ini. Tendangan itu menghancurkan tanah lebih parah lagi, memperlebar kawah. Namun, pahlawan kita tidak terpengaruh dan melesat ke arah Chikara dengan kecepatan tinggi, muncul di depannya dan mendaratkan pukulan ke wajahnya. Kongu nyaris tidak bergeming dari pukulan itu dan bereaksi, bertanya apakah hanya itu yang bisa dia lakukan. Untuk menunjukkan pukulan yang sebenarnya, dia melayangkan pukulan brutal ke wajah Shin yang membuatnya terbang menabrak batu, memuntahkan banyak darah. Dia menyadari si abadi gemetar setelah pukulannya yang menghancurkan. Kongu tertawa terbahak-bahak saat rasa takut terlihat jelas di tubuh anak itu. Pahlawan kita ketakutan dan mulai berlari saat dia melihat ekspresi jahat musuhnya yang tahu dia telah mengingat rasa takut yang dia rasakan saat disiksa. Makoto berlari mati-matian sementara raksasa itu mengikutinya dengan berjalan perlahan. Si abadi berteriak dan lengannya yang terputus yang ada di tanah terbang ke arah sasarannya. Tanpa melihat sekalipun, penjahat itu menghancurkan lengan dan sihirnya, merasakan bahwa Shin sedang mencoba sebuah trik. Dengan sombong, musuh itu berkata dia tidak akan dikalahkan oleh sesuatu yang begitu sepele. Segera setelah itu, dia mendaratkan tendangan kuat lainnya ke perut anak laki-laki itu dengan aura superioritas. Lalu dia menginjak kepalanya dan bertanya bagaimana anak itu bisa menjadi begitu kuat dalam waktu singkat. Dia memperingatkan bahwa dia akan terus memukulnya sampai dia menjawab pertanyaannya. Dari ekspresi anak laki-laki itu, Kongu menyadari adiknya pasti ada di dekatnya dan berkata bahwa setelah menghabisi Shin, dia akan mengejar Minori untuk menghancurkannya juga, ingin melihat apakah dia akan menghiburnya sebanyak Makoto. Protagonis kita sangat marah, tapi dia tidak bisa bergerak saat menerima tendangan di kepala. Akhirnya, raksasa itu menginjak menghancurkan kepalanya, berencana untuk mengikatnya sebelum dia bisa beregenerasi. Namun, dalam sekejap, sang protagonis menghilang dari tanah dan muncul kembali di belakang Kongu. Petir merah dan hitam berderak di sekitar tubuhnya. Regenerasinya lebih cepat dari sebelumnya. Shin menghilang dalam sekejap mata dan muncul kembali di depan musuhnya, mempersiapkan pukulan. Gelombang kejut meletus dari benturan kedua tinju mereka, mengeluarkan energi yang sangat besar. Kongu menyadari anak itu menjadi lebih cepat, tetapi menilainya tidak berdaya, berpikir dia benar-benar kewalahan. Dia melepaskan lebih banyak pukulan daripada yang bisa ditangani Shin, dan bertanya apakah regenerasinya gagal mengimbangi. Kongu mendaratkan pukulan di lengan anak itu, membuatnya meledak, dan Shin bereaksi dengan ekspresi kesakitan yang tajam. Si penjahat bertanya-tanya berapa lama lagi pertahanan lemah Shin bisa bertahan. Setelah itu, tendangan lain dilayangkan ke protagonis yang kehilangan lengan lainnya. Chikara mengatakan dia hanya beregenerasi dan bertahan tanpa berpikir, menyebutnya tidak kompeten. Melihat Shin tersenyum kecil, dia bertanya mengapa. Sang protagonis menjawab bahwa dia baru saja memikirkan sesuatu. Dia senang Kongu adalah idiot tak berotak. Shin menyadari bahwa semua anggota tubuhnya yang terputus dipenuhi dengan energi merah dan hitam itu. Protagonis kita kemudian memerintahkan semua bagian tubuhnya ini untuk bergerak. Anggota tubuhnya yang terputus mulai menyerang penjahat yang mengatakan dia tidak terpengaruh oleh pukulan lemah seperti itu. Dia bertahan dan membalas semua pukulan, tetapi terkejut dengan kekuatan mereka. Dia merasa aneh karena anak itu gemetar ketakutan beberapa saat yang lalu. Pahlawan kita masih takut, namun ada sesuatu yang tumbuh di dalam tubuhnya. Sesuatu yang cukup kuat baginya untuk menyalurkan semua kebenciannya ke dalam serangannya. Dia mengisi pukulan kuat dengan lengannya yang tersisa, yang diselimuti oleh petir magis. Saat dia mendaratkan pukulan itu, dia berhasil menghancurkan lengan musuhnya berkeping-keping dan membuatnya terkejut. Shin menantang dia dan Kongu dalam adu kekuatan. Ini membuat musuhnya marah yang berteriak bahwa dia akan mengubah si abadi menjadi samsak. Kongu menyerangnya seperti banteng, bersumpah bahwa dia tidak akan pernah beregenerasi lagi karena dia akan dicabik-cabik. Protagonis kita kemudian memerintahkan semua lengan yang terputus untuk berkumpul menjadi satu. Dengan demikian dia menciptakan lengan raksasa dan menggunakannya untuk memberikan pukulan terkuat dalam hidupnya. Saat pukulan lengan raksasa itu mengenai sasaran, musuh terlempar karena dampaknya yang luar biasa. Shin bertanya pada Chikara bagaimana rasanya kalah dalam adu kekuatan. Dia mengatakan bahwa semua kebencian dan ketakutan yang dirasakan kakak beradik itu akan terukir dalam di tubuh penjahat itu.
Seminggu setelah pertempuran dengan Kongu, kita melihat para pahlawan guild di markas mereka. Kira bertanya pada Seiya, apakah persiapan untuk menghadapi Raja Iblis berikutnya berjalan lancar? Seiya menjawab iya, dan mereka harus bekerja keras demi Abe Taro. Sejenak, Haruto tampak melupakan keberadaan Taro. Seiya merasa ini aneh. Setelah beberapa saat, Kira mengatakan dia hanya bercanda dan dia ingat Abe. Setelah momen canggung itu, Seiya menyebutkan bahwa dia tidak melihat Chikara di sekitar. Kira mengatakan dia sedang mencari kakak beradik itu dan berkomentar bahwa mereka berdua berfungsi sebagai samsak yang bagus selama waktu itu. Dia memberitahu pendekar pedang itu untuk tidak khawatir, mengatakan Chikara akan segera membawa kakak beradik itu kembali. Sikap keduanya membuat Seiya merasa tidak nyaman, dan dia berpikir bahwa ketika kakak beradik itu kembali, dia akan melatih mereka sampai mati. Tepat pada saat itu, seorang karyawan datang terburu-buru untuk memberikan kabar kepada para pahlawan. Dia mengklaim sebuah paket baru saja diantar, tetapi itu bukan pengiriman biasa. Seiya dan Kira berlari untuk melihat isinya, sangat khawatir. Ayah mengatakan mereka bisa melihat sendiri apa yang salah. Saat itulah Seiya melihat bagian-bagian tubuh Kongu yang dapat dikenali dari tatonya. Semua orang yakin itu adalah lengan Chikara, dan mereka menjadi sangat prihatin. Ayah merapal mantra dan memastikan itu bukan palsu. Itu adalah bagian tubuhnya yang asli. Seiya bereaksi buruk, dan dia bertanya-tanya siapa yang mungkin telah melenyapkan pria besar itu. Ayah mengamati luka-luka sadis dan fakta bahwa bagian-bagian tubuh itu dikirim kepada mereka, menyimpulkan itu pasti perbuatan seseorang yang memiliki dendam mendalam. Karena Chikara sedang mencari kakak beradik itu, mereka berasumsi anak-anak itu yang bertanggung jawab atas ini. Seiya tidak percaya kedua orang itu memiliki kekuatan untuk mengalahkan si brutal. Kira mengatakan dia sudah curiga ketika Teru dikalahkan karena dia yang terlemah di antara mereka semua. Namun Taru masih lebih kuat dari kebanyakan pemburu. Dan sekarang Chikara, salah satu yang terkuat di dunia, telah dikalahkan. Kira yakin kakak beradik itu jauh lebih kuat dari yang seharusnya. Marah, si pendekar pedang tidak percaya mereka menjadi cukup kuat untuk melenyapkan Konggu dalam waktu sesingkat itu. Haruto kemudian bertanya, bagaimana mereka menjadi begitu kuat dengan begitu cepat? Seiya menjelaskan bahwa mereka melakukannya dengan saling membunuh ratusan kali untuk menaikkan level. Kira menambahkan bahwa dengan mengalahkan musuh level lebih tinggi, kau mendapatkan banyak poin pengalaman. Kakak beradik itu mungkin saling membunuh berulang kali untuk menaikkan level dengan cepat, menjadi cukup kuat untuk membalas dendam pada Guild Byakuren. Wahyu ini membuat Ayah dan Seiya ketakutan, tetapi mereka mencoba untuk tetap tenang. Meskipun merasa kasihan pada Chikara, mereka perlu memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ayah merapal mantra untuk menstabilkan pikiran Seiya, menyuruhnya untuk beristirahat. Dia berterima kasih padanya dan meninggalkan ruangan, sementara Haruto meminta penyihir itu untuk meninggalkannya sendirian sejenak. Ketika dia pergi, Haruto mengambil lengan yang terputus dari mantan rekannya, tidak merasa terintimidasi sedikit pun. Mengirim sampah seperti ini untuk menghadapinya bahkan tidak membuatnya takut. Jika mereka pikir mereka akan membalas dendam hanya dengan ini, mereka sangat salah. Tetap saja, fakta bahwa mereka menyusun rencana untuk mengalahkan Kongu sangat mengesankan. Menginjak mata mantan rekannya, dia menyebut kakak beradik itu idiot. Namun, mata itu milik Makoto Shin, yang telah mengamati segalanya melaluinya. Sekarang setelah hancur, dia kehilangan koneksi dan memutuskan dia perlu mengumpulkan lebih banyak informasi dari markas musuh. Dia khawatir tentang Minori dan akan kembali untuk merawatnya. Bagaimanapun, gadis itu sedang menunggunya di depan markas guild. Mengirim paket adalah alasan yang bagus untuk berbelanja di kota karena makanan di penjara bawah tanah bukanlah yang terbaik. Selain itu, pakaiannya disihir dengan sesuatu seperti mantra memori tubuh. Bahkan jika robek atau kotor, mereka akan memperbaiki diri yang cukup berguna. Dia membawa beberapa oleh-oleh untuk Minori yang sedang menunggu sendirian kepulangannya. Saat dia kembali ke penjara bawah tanah, melompati gedung-gedung, dia melihat sesuatu yang aneh. Para pemburu bersenjata mengejar seseorang. Sang pahlawan berhenti dan melihat bahwa orang yang dikejar adalah seorang wanita muda. Dia berpikir lebih baik tidak ikut campur karena area itu dikendalikan oleh Byakuren. Tepat pada saat itu, para pemburu mengepung wanita itu, berpikir mereka telah menangkapnya. Melihat gadis itu tidak lagi berlari, sang protagonis menyadari dia tidak bisa begitu saja mengabaikan para penyerang. Dia melompat turun dari gedung dan menyerbu para pemburu, mendaratkan pukulan kuat pada keduanya sebelum mereka sempat berkata apa-apa. Tahu pasti ada alasan gadis itu dikejar, dia menyuruhnya lari dan pergi sambil mengenalinya dalam proses itu dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana. Sementara semua ini terjadi, Minori menunggu kembalinya kakaknya, duduk di dahan pohon.
Dia akhirnya kembali, dan adiknya bertanya ada apa, melihat gadis berkerudung yang dia gendong. Ketika dia bertanya siapa gadis itu, sang protagonis menyuruhnya untuk tenang dan melihat wajah orang itu. Minori terlihat terkejut melihat bahwa orang itu adalah dirinya sendiri. Mereka berdua memiliki wajah yang sama. Ishiki Seiya adalah komandan yang bangga dari Guild Byakuren dan pendekar pedang terbaik di dunia, peringkat S dengan tatapan lembutnya, dia sangat populer dan dipuja oleh para wanita. Sifat ramah dan selera humornya yang baik memenangkan hati semua orang. Namun sedikit orang yang tahu sifat jahatnya yang sebenarnya. Suatu hari saat dia berada di bak mandi air panas dengan beberapa gadis, salah satu dari mereka tidak sengaja menumpahkan anggur ke dalam air. Seiya menjadi marah dan melenyapkan gadis itu karena alasan sepele ini. Di masa lalu, saat melihat Minori terbelenggu, dia menyebutnya yang terbaik. Tidak seperti wanita lain, tidak peduli seberapa banyak dia menghancurkannya, dia tidak bisa mati. Dia membuktikan maksudnya dengan memotongnya dengan pedang sucinya, menikmati jeritan paniknya. Baginya, menyiksa wanita adalah kesenangan terbesar di dunia, dan Shin menjadi kesal karena dia selalu menargetkan Minori. Untuk membungkam kakaknya, Seiya memasukkan pedangnya ke dalam mulutnya. Seiya menganggap menyiksa pria itu membosankan dan lebih suka menyerang dan bermain dengan wanita. Dia memperkosanya di depan kakaknya, menyuruhnya berteriak lebih keras. Setelah menyelesaikan tindakan bejatnya, dia pergi ke lift markas dan melihat Kira dan Teru sedang berbicara. Dia melihat mereka berdua memasuki ruangan yang seharusnya terlarang bagi semua orang kecuali Haruto. Seiya mencoba mengintip dari balik pintu, tetapi Kira menyadarinya dan melarangnya. Ahli pedang itu meminta maaf, mengatakan dia hanya penasaran saat melihat mereka masuk ke ruangan itu bersama-sama. Kira berkata dia hanya membuang sesuatu dan bertanya apakah Seiya ingin melihatnya. Karena penasaran, ahli pedang itu memasuki ruangan dan disambut dengan pemandangan beberapa tabung berisi klon Minori. Haruto menjelaskan bahwa dia telah memintanya untuk membuat beberapa klon Minori Kiryu. Idenya adalah untuk memproduksi mereka secara massal menggunakan kekuatan Niu agar dia bisa naik level lebih cepat. Mereka menggunakan sumber daya Byakuren dan teknologi Teru untuk menciptakan klon, tetapi rencananya tidak berhasil. Kemampuan regenerasi mereka tidak lengkap. Setelah dieliminasi 10 kali, klon tidak akan lagi beregenerasi. Selain itu, mereka tidak memberikan poin pengalaman apapun saat dikalahkan. Bahkan setelah mencoba memperbaikinya, Teru menganggap tugas itu terlalu sulit dan pada akhirnya tidak berguna, jadi mereka memutuskan untuk menyingkirkan semuanya. Seiya bertanya apakah mereka benar-benar akan membuang semuanya. Taru menjawab bahwa ada sedikit trik. Dia bermaksud menggunakan klon-klon itu sebanyak mungkin sebelum membuangnya, tetapi mengaku bahwa dia tidak puas karena mereka tidak nyata. Dengan cara yang bejat, ahli pedang terhebat di dunia itu meminta mereka untuk memberikannya klon-klon tersebut. Taru berargumen bahwa mereka tidak berguna karena tidak memiliki emosi atau kesadaran diri. Mereka hanyalah boneka cacat yang mengikuti perintah yang dianggap sempurna oleh Seiya. Abe merasa aneh karena dia begitu bersemangat tentang boneka-boneka itu, tetapi Seiya menjelaskan bahwa dia tidak mengerti. Ini bukan tentang menyukai boneka, tetapi tentang Minori Kiryu. Dia mencintainya dan ingin menggunakan dan bermain dengan mereka dalam setiap cara bejat yang bisa dibayangkan. Dalam pikiran manipulatifnya, semua hak atas dirinya adalah miliknya. Kira berkomentar bahwa dia tidak terobsesi dengannya, tetapi bergantung. Haruto, pada gilirannya, menyebut Seiya sebagai sampah terburuk yang bisa dibayangkan. Kembali ke masa sekarang, klon dan Minori yang asli bertemu, keduanya dalam keadaan syok. Melihat pemandangan itu, protagonis kita bertanya apakah adiknya baik-baik saja. Klon itu mengungkapkan bahwa masih ada selusin Minori lain yang digunakan oleh Yashiki. Dia menjelaskan bahwa meskipun mereka seharusnya tidak memiliki emosi, kenyataannya adalah mereka memiliki perasaan. Klon itu tidak bisa menjelaskannya secara pasti, tetapi semuanya berubah ketika, secara kebetulan, dia melihat wajah Minori yang asli di TV, sesuatu yang hangat lahir di dalam dirinya. Pada saat yang sama, dia menyadari kebencian dan dendam yang dia rasakan semuanya ditujukan pada Ishiki Seiya. Begitu dia memahami emosi ini, dia melarikan diri dari mansion. Dia memberitahu mereka bahwa ada orang lain seperti dia di mansion dan meminta bantuan untuk menyelamatkan mereka. Protagonis itu kemudian punya ide untuk menggunakan klon-klon itu untuk melenyapkan Seiya. Gadis itu tidak mengerti bagaimana caranya, dan dia menjelaskan bahwa karena Ishiki tidak tahu klon-klon itu memiliki emosi, dia pasti akan lengah di sekitar mereka. Mereka bisa menggunakan strategi ini untuk mengalahkannya. Namun, Minori bertanya apa yang akan terjadi jika dia mengetahui rencana itu. Ketika dia menjawab bahwa dalam skenario terburuk, mereka semua akan dieliminasi, adiknya menjadi sangat marah.
Dia menampar wajah Shin Makoto dengan alasan bahwa gadis-gadis itu tidak meminta untuk dilahirkan. Dan sekarang setelah mereka hidup, mereka tidak boleh digunakan sebagai alat dan dibiarkan mati. Gadis-gadis itu diciptakan dari sel-selnya dan seperti saudara perempuannya. Jika saudara perempuannya menangis meminta bantuan, wajar jika dia ingin menyelamatkan mereka. Dia menanyainya, bertanya, apakah mengorbankan mereka semua untuk mencapai tujuan benar-benar merupakan kesempatan sempurna untuk membalas dendam pada Seiya. Pahlawan kita merasakan beban di hati nuraninya, menyadari bahwa ini akan membuatnya sama seperti para monster dari Byakuren. Klon itu kemudian menyatakan bahwa mereka akan menyelamatkan semua yang lain. Untuk menebus dirinya, protagonis itu berkata, dia akan melenyapkan Ishiki Seiya dengan tangannya sendiri karena telah memperlakukan saudara perempuannya seperti sampah. Dia meminta maaf karena telah menakuti adiknya dan berkata, mereka akan pergi ke mansion bersama untuk menyelamatkan mereka semua. Maka kedua bersaudara itu melewati portal dan muncul dari hutan menuju mansion. Sementara itu, Seiya sedang menghukum salah satu klon, marah karena klon lain sepertinya, yang seharusnya tidak punya pikiran, telah melarikan diri. Dia menghukum yang lain karena gagal menghentikan pelariannya. Dia kemudian memerintahkan mereka untuk memburu buronan itu dan membawanya kembali, perintah yang mereka patuhi dengan segera. Klon-klon Minori berlari di jalanan kota mengejar sosok berkerudung. Pengejaran berlanjut sampai gadis berkerudung itu tersandung sebuah kotak kehilangan kecepatannya. Seketika, klon-klon itu memanfaatkan kesempatan untuk menerkamnya, menahannya di tanah. Mereka memberi isyarat bahwa mereka telah menemukan dan menangkap target dan sedang kembali. Dari atas sebuah gedung, protagonis dan adiknya menyaksikan seluruh penangkapan itu. Dia berkomentar bahwa, seperti yang diharapkan, mereka telah mengikutinya setelah pelarian yang direkayasa. Rencananya sedang berjalan. Protagonis itu menyerahkan salah satu telinganya kepada adiknya, Minori, sementara dia menandai X di wajahnya untuk dijadikan umpan. Dengan kemampuan manipulasi tubuhnya, dia bisa mendengar semua yang terjadi di dalam mansion melalui telinga itu. Jika terjadi sesuatu yang salah, dia akan muncul seketika untuk melindunginya. Tiba di mansion Ishiki yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, klon-klon itu mengetuk pintu dan mengumumkan penangkapan buronan yang dimaksud. Seiya menuntut untuk tahu mengapa nomor 10 melarikan diri. Berpura-pura tunduk, Minori meminta maaf dan mengklaim dia telah mengejar bayangan misterius, tetapi sudah menanganinya dan tidak akan ada masalah lagi. Dia memperingatkannya bahwa jika dia bertindak sendiri lagi, dia akan dibuang. Pada saat itu Haruto menelepon Seiya untuk rapat jarak jauh dan memerintahkannya untuk menyingkirkannya sebelum dia kembali. Klon-klon itu patuh, dan pahlawan kita mendengar semuanya melalui mantranya. Gadis-gadis itu membawa Minori ke tempat di mana dia akan dilenyapkan. Di tengah ruangan tergeletak beberapa mayat klon lain, dan gadis itu ketakutan melihat pemandangan itu. Sementara yang lain membersihkan area dan membuang mayat, Minori mulai menangis, menganggap semuanya sangat kejam dan mengerikan. Klon nomor 10 kemudian menyuruh nomor 3 untuk melarikan diri bersamanya untuk menghindari akhir yang tragis. Namun, yang lain bertanya mengapa mereka melakukan itu, karena melayani Tuan adalah tugas mereka. Minori mencoba mengoordinasikan pelarian dengan mereka semua, bertanya apakah mereka mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka menjawab bahwa mereka hanya membuang mayat. Dia bersikeras, mereka tidak akan pernah bahagia jika tetap di sana, mencoba menyadarkan mereka akan kenyataan. Namun, gadis-gadis itu bertanya, apa itu kebahagiaan? Menyatakan bahwa mereka adalah budak yang hanya melayani Tuan tanpa perlu pikiran atau kehendak sendiri. Mereka ada hanya untuk digunakan, dihukum, dan untuk menawarkan tubuh mereka sesuai perintah. Mendengar pikiran klon bahwa mereka hanyalah objek, protagonis menjadi marah pada belatung Seiya itu. Bersikeras bahwa ini salah, Minori berteriak bahwa dia mengenal dirinya lebih baik dari siapapun dan memeluk rekan-rekannya. Dia tahu mereka telah sangat menderita dan segalanya tidak tertahankan dan menyakitkan. Klon yang dipeluk meminta untuk dilepaskan, tetapi Minori tidak melepaskannya, menegaskan bahwa mereka memiliki kehendak dan kesadaran diri sendiri. Mereka hanya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Dia menyatakan akan menyelamatkan mereka dari situasi itu. Nomor 3 tidak mengerti, tetapi dia merasakan sesuatu bergejolak di dalam dirinya. Pada saat itu, Ishiki Seiya menendang pintu hingga terbuka, menyela mereka. Menyatakan dia tidak memberi izin gadis itu untuk berbicara. Dia dengan marah menghukum mereka dengan tamparan di wajah. Dia menyimpulkan bahwa nomor 10 cacat dan perlu dibuang. Adegan itu memicu ingatan Minori tentang penyiksaan yang dia alami saat dipenjara di markas Byakuren. Seiya menghunus pedangnya, memperhatikan tatapan kebencian di wajah gadis itu. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menyuruh Tuan untuk berhenti. Dia menghukum nomor 3 karena mencoba memberi perintah, memukulnya dengan gagang pedangnya.
Melihat mereka semua mulai sadar, dia menjadi muak dan memutuskan untuk melenyapkan mereka semua sekaligus. Saat dia mengayunkan pedangnya ke arah nomor 3, Minori yang asli melangkah di depannya. Ketika Ishiki menyadari dia telah melindungi rekannya, dia terkejut dengan tindakan itu. Namun, saat dia mencium dan merasakan cairan vitalnya, dia mengenalinya sebagai sesuatu yang familiar. Gadis itu mencoba menyerangnya, tetapi dia lebih cepat dan menusukkan pedangnya ke dada Minori. Baru saat itulah dia menyadari bahwa itu adalah Kiryu Minori yang asli, dan protagonis mendengar semuanya melalui mantra. Setelah adiknya ditemukan oleh penjahat, Shin memulai misi penyelamatannya. Bergerak dengan kecepatan tinggi, dia menyerbu mansion Ishiki. Alarm berbunyi, dan musuh menyadari bahwa kakak Minori telah datang untuk menyelamatkannya, menyatakan bahwa Shin akan menghadapi neraka karena mansionnya dijaga oleh klon bersenjata yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah klon tempur terlatih, dan mereka semua terlihat seperti adik perempuan Shin. Penjahat itu mengungkapkan rasa ingin tahu untuk melihat sejauh mana dia bisa bertahan sementara protagonis menghindari setiap serangan. Klon-klon itu mencoba menyerangnya dengan tombak, tetapi pahlawan kita menghindari setiap pukulan sampai serangan kejutan mendarat dan lengannya terpenggal seperti biasa. Tanpa diduga, klon nomor 10 muncul untuk membantunya, mendorong prajurit yang menyerangnya. Klon yang lain bertanya apa yang dilakukan nomor 10 dan dia menjelaskan bahwa Shin adalah kakak laki-laki asli dari mereka semua. Sebagai tanggapan, prajurit itu menyatakan bahwa dia tidak peduli karena perintah Tuan adalah untuk melenyapkan semua penyusup tanpa kecuali. Karena melindungi seorang penyerbu, nomor 10 juga menjadi target dan sekarang dianggap musuh. Klon-klon itu bersiap untuk melenyapkannya. Tetapi saat itu, Shin pulih dan meraih topengnya. Saat dia memasangnya di wajahnya, energi yang sangat besar mulai berputar di sekelilingnya dan dia memberitahu klon nomor 10 untuk membiarkannya menangani semuanya. Di tempat lain, Seiya menebas wajah Minori dan tertawa saat dia berteriak kesakitan. Dia menjambak rambutnya, menciumnya dan menikmati aromanya. Didorong oleh kegembiraan, dia melayangkan pukulan yang membuatnya terbang, berterima kasih kepada mereka karena telah melenyapkan Chikara, dan Taru karena dia mulai jengkel dengan mereka berdua. Seiya mempertanyakan mengapa dia kembali setelah berhasil lolos dari genggamannya, bertanya apakah dia kembali untuk menjadi miliknya lagi. Saat itu juga, dia menendang wajahnya. Dipenuhi kebencian atas cara dia mempermainkannya dan klon-klonnya, Minori bangkit mengambil belati dan berseru bahwa dia tidak akan pernah memaafkannya. Seiya dengan mengejek bertanya, apakah dia ingin balas dendam karena telah disiksa olehnya selama bertahun-tahun, mencatat bahwa dia bahkan mengubah jalannya untuk mencoba menyelamatkan para klon. Untuk membuktikan maksudnya, dia meraih klon nomor 3 dan memenggalnya di depan Minori. Dalam keadaan syok, dia berteriak panik dan mencoba melukainya dengan belati kecilnya. Tapi dia, seorang ahli pedang, tidak mendapat satu goresan pun. Untuk menunjukkan superioritasnya, dia merobek lengan Minori dengan pedang biru sucinya dan kemudian menendangnya. Dia berargumen bahwa klon bukanlah makhluk hidup dan dia hanya bermain dengan mereka sampai mereka hancur. Untuk membuktikan kata-katanya, dia melenyapkan satu lagi setelahnya. Pahlawan wanita kita mencoba menyelamatkan klon yang jatuh dan menatapnya dengan tatapan kebencian murni yang persis seperti yang diinginkan Ishiki, agar matanya dipenuhi dengan keputusasaan murni. Saat Minori melangkah di depan klon lain untuk melindunginya, dia menyerang lagi dengan pedangnya. Saat lengannya terputus sekali lagi, dia merapalkan mantra, berteriak agar penjahat itu tidak bergerak. Namun Seiya menyatakan bahwa dia tidak mengerti situasinya. Mereka yang mati-matian coba dia lindungi hanyalah boneka sekali pakai yang tidak berguna. Melihat keputusasaannya untuk menyelamatkan jenisnya, dia tertawa dan berkata dia harus memintanya dengan benar. Dia memerintahkan Minori untuk menundukkan kepalanya ke tanah. Ketika dia menatapnya dengan kebencian dan menolak, dia menusukkan pedangnya ke perut klon lain, bertanya apakah dia benar-benar tidak ingin menyelamatkan mereka. Kemudian dipenuhi amarah, dia berteriak agar dia patuh. Dia memperingatkannya bahwa jika dia menolak berlutut, dia akan terus melenyapkan kaumnya dan membuktikan maksudnya dengan melemparkan belati kecil ke klon, menjatuhkan mereka satu persatu. Akhirnya, gadis itu berlutut dan memohonnya untuk berhenti. Menyingkirkan klon lain, dia bertanya apakah berhenti adalah satu-satunya hal yang bisa dia minta. Menempelkan dahinya ke lantai, dia memohonnya untuk berhenti menyiksa para klon. Dia bilang dia hanya akan mempertimbangkannya jika dia menggantikan boneka-bonekanya yang tidak berguna. Mengacungkan pedangnya padanya, dia memerintahkannya untuk menjilat sepatunya, menyatakan bahwa dia tidak punya hak untuk menolak. Dia menusuknya dengan bilah pedang dan mengatakan padanya bahwa di hadapannya, dia hanya bisa menjawab dengan "Ya, Tuan." Karena terintimidasi, Minori akhirnya menyerah dan menjawab bahwa dia akan melakukannya.
Dia kemudian membuka pintu, menjaga pedangnya tetap dekat dengannya setiap saat. Dengan dingin dan sadis, dia mencabut lidahnya dalam satu gerakan. Dia kemudian mengambil lidah yang terputus, memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyah dan menelannya, sambil berkomentar betapa enaknya rasanya. Dia kemudian mencengkeram lehernya, menyatakan dia tidak akan lolos, dan mulai merobek pakaiannya. Mengacungkan pedang ke lehernya lagi, dia menuntut agar dia menunjukkan lebih banyak ekspresi panik itu, menyuruhnya untuk melawan, menolak, dan pada akhirnya tunduk padanya. Tepat saat dia akan melakukan tindakan itu, Seiya menerima pukulan brutal di wajahnya. Protagonis kita, Shin, muncul dan memberikan pukulan yang sangat kuat. Setelah menyerang musuh, dia bergegas ke adiknya untuk memeriksanya. Raut wajahnya menunjukkan dia tahu kakaknya akan datang. Sementara itu, Ishiki bangkit, dipenuhi amarah dan bertanya apa yang dia lakukan pada para klon Dimension. Shin menjawab bahwa dia tidak akan pernah melenyapkan para klon karena mereka terbuat dari adiknya. Itu sulit, tetapi dia berhasil melumpuhkan mereka semua. Seiya menganggap sikapnya membosankan dan mengatakan dia akan melakukan sesuatu yang lebih baik dengan boneka-boneka itu, seperti menangkap dan memperkosa mereka di depan kakak mereka berulang kali. Pahlawan kita membalas bahwa yang akan lebih menarik adalah ketika dia menghancurkannya sejuta kali lipat. Shin melayangkan pukulan lagi, tetapi Seiya menangkisnya dengan pedangnya dan hanya dampaknya yang mengenainya. Penjahat itu mengerti bagaimana dia berhasil menetralkan para klon dengan kekuatan seperti itu. Segera setelah itu, dia melemparkannya dan menggunakan teknik pedang yang diresapi sihir petir. Pukulan ini merobek salah satu anggota tubuh Shin, namun lengan yang terputus itu diselimuti oleh sihir pengendali pikiran dan terbang ke arah Ishiki. Pukulan dari anggota tubuh yang terputus itu sangat kuat, membuat penjahat itu terbang dan menghancurkan seluruh area dengan dampaknya. Ketika mereka sampai di aula, Seiya memerintahkan para klon untuk menjadi penghalang baginya. Shin merasa menyedihkan bahwa dia dilindungi oleh boneka-boneka yang sering dia gunakan. Seiya membalas, mengatakan tidak peduli bagaimana dia menggunakannya. Bagaimanapun, mereka adalah miliknya. Mengakhiri percakapan, dia memerintahkan para gadis untuk menyerang Shin. Sang pahlawan menghindari pukulan, melihat adik aslinya di setiap dari mereka, yang hanya membuatnya semakin marah. Tepat saat adiknya Minori mencoba memperingatkannya tentang serangan yang datang, dia dipukul dari belakang. Ketika adiknya dipukul, Shin menjadi teralihkan dan para klon menahannya. Putus asa, dia berteriak agar mereka melepaskannya, sambil menyaksikan adiknya diserang pada saat yang sama. Pada saat itu, Shin menerima pukulan berat dari belakang oleh Ishiki Seiya. Dengan gembira, penjahat itu berseru bahwa Shin seharusnya melindungi adik perempuannya. Protagonis kita meminta maaf karena telah menyebabkan rasa sakit pada adiknya dan para klon, karena salah satu dari mereka juga terkena pukulan. Namun, klon nomor 3 mengatakan bahwa ini adalah fungsinya. Menyela percakapan, Ishiki mengatakan satu-satunya fungsinya adalah untuk mematuhinya. Dia marah pada tatapan Shin dan mulai menyerangnya, tetapi protagonis menghindari setiap pukulan. Ketika sang pahlawan mencapai titik strategis yang tinggi, Seiya mengancam akan melenyapkan salah satu klon Minori. Tepat saat dia memberikan tebasan yang ditujukan untuk gadis itu, Shin melompat ke depan dan menerima pukulan itu. Melanjutkan serangannya, penjahat itu bertanya, apakah dia tidak akan melawan? Jika dia melakukannya, dia akan menyiksa adiknya sebagai gantinya. Seiya mengambil pedang besarnya dan menggunakan serangan angin yang dahsyat, memotongnya menjadi beberapa bagian. Di tanah, terluka parah dan hancur berkeping-keping, Seiya berkata, dia akan membuatnya menyaksikan semua yang akan dia lakukan pada adiknya. Setelah menendangnya, anak laki-laki itu bangkit dengan sangat cepat, beregenerasi. Ishiki menyebutnya mayat hidup yang tidak berguna, tetapi Shin memposisikan dirinya untuk melindungi semua klon. Gadis-gadis itu bertanya mengapa dia melindungi mereka, dan Shin menjawab bahwa dia melakukannya karena ingin melindungi adiknya. Seiya mengatakan mereka hanyalah boneka yang dibuat dengan teknologi Byakuren dan bukan adik kandungnya. Menyebut mereka budak, dia memerintahkan mereka untuk segera melenyapkannya. Putus asa, Seiya berteriak agar mereka mematuhi perintahnya. Namun, mereka tampaknya mengerti apa yang terjadi sekarang, dan tidak ada yang merespons. Sekarang para klon mulai memahami asal-usul mereka, dan alasan Shin melindungi mereka dengan begitu gigih. Mereka semua menyadari siapa musuh sebenarnya, dan mulai mengepung penjahat dari Byakuren. Mereka berbalik melawan Seiya karena telah menyakiti kakak mereka, dan penjahat itu putus asa melihat pemberontakan mereka. Setelah memahami sifat mereka sebagai klon Kiryu Minori, mereka menyadari bahwa mereka adalah makhluk hidup dan bagian dari entitas yang sama, berbagi hubungan yang mendalam dengan yang asli.
Karena ini, ingatan yang dialami Minori asli mulai muncul di benak para klon, mengungkapkan adegan di mana kakak laki-laki mereka, Shin, dengan putus asa mencoba melindungi mereka. Shin mengerti bahwa kemampuan manipulasi fisiknya memungkinkan pengguna untuk mengendalikan bagian dari diri mereka yang telah terpisah. Tanpa disadari, Minori telah berbagi pengalamannya dengan para klon yang memiliki gen yang sama dengannya. Benar-benar kehilangan akal sehatnya, seia berteriak, memerintahkan boneka-boneka itu untuk mematuhinya karena dia adalah tuan mereka. Mereka seharusnya mengikuti perintahnya, tetapi sekarang siapapun yang mencoba menyakiti kakak mereka menjadi musuh. Namun, Ishiki mengancam akan memotong semua orang di sana menjadi berkeping-keping dengan pedangnya. Shin tidak mengizinkannya dan melayangkan pukulan besar lainnya ke penjahat itu. Saat dia jatuh ke tanah, seia diserang oleh klon Minori yang memegang tombak. Jatuh dan kalah, si penjahat dihadapkan oleh Shin yang bertanya bagaimana dia harus menghabisinya. Seperti yang sudah ditetapkan, Minori yang asli ingin melakukannya secara pribadi. Dia tidak akan puas kecuali dia membalas dendam dengan tangannya sendiri. Saat para klon melumpuhkan lengan dan kaki Ishiki, dia memohon mereka untuk berhenti. Minori kemudian memanggil palu raksasa dan menggunakan senjata besar itu untuk memukulnya, tetapi satu hantaman tidak cukup untuk memuaskan amarahnya. Kiryu Minori bertekad untuk membuatnya hancur berkeping-keping sebelum suaranya benar-benar hilang. Klon nomor 10 menyela momen itu untuk melaporkan bahwa mereka semua menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Sama seperti puluhan dari mereka yang dihajar oleh Seiya, dia menuntut agar dia merasakan hal yang sama, ingin melihat Ishiki lebih menderita lagi. Shin mengerti rasa sakit dan siksaan yang mereka alami karena dihabisi berulang kali. Itu adalah neraka di bumi yang sesungguhnya. Terungkap bahwa di ruang bawah tanah mansion, seekor makhluk dungeon dipelihara hidup-hidup dan dibius untuk memperkosa makhluk hidup apapun, termasuk pria, seperti yang terjadi pada seorang pemburu yang sebelumnya menentang Seiya. Mereka semua setuju untuk menggunakan metode kejam ini untuk balas dendam terakhir. Minori dan Shin menemani nomor 10 ke ruang bawah tanah di mana mereka merantai penjahat itu dengan belenggu besi. Putus asa, Ishiki menyaksikan sel itu dibuka. Makhluk raksasa, seekor Emperor Oak, muncul di hadapan pahlawan palsu yang menangis panik. Dikatakan bahwa satu spesimen dari spesies ini memiliki kekuatan untuk menciptakan sebuah negara. Awalnya, makhluk itu hanya tertarik pada wanita, tetapi karena obat-obatan dan modifikasi Byakuren, ia mulai menyerang pria tanpa pandang bulu. Minori merasa jijik dengan pemandangan itu, dan Shin memilih untuk membuang muka. Saat makhluk itu merobek pakaian Ishiki dan menjilat bibirnya, tirai pun turun mengakhiri pemandangan yang mengganggu itu. Minori dan kakaknya tampak terguncang dan kelelahan, hanya ingin beristirahat. Para klon menawarkan untuk menyiapkan teh, berterima kasih kepada Shin karena telah menyelamatkan mereka, dan karena tidak menghabisi salah satu dari mereka selama pertempuran. Nomor 10 mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam, tidak tahu bagaimana cara membalas budi kakak asli mereka. Dia menerima ucapan terima kasih mereka dan meminta mereka untuk menunjukkannya berkeliling mansion karena dia perlu mengumpulkan makanan dan informasi tentang Guild Byakuren. Sementara nomor 3 memandunya, nomor 10 memutuskan untuk tetap di sana sampai penyiksaan selesai. Selama percakapan mereka, gadis itu mengaku tidak tahu apa yang harus dilakukan di masa depan. Karena dia diciptakan tanpa pilihan dan rasa takut, dunia tidak akan menerima mereka. Shin menghiburnya, menyatakan bahwa itu bohong karena dia sendiri menerima mereka. Dia meyakinkan mereka bahwa mereka tidak perlu mencari makna langsung atas kelahiran mereka. Mereka hanya perlu hidup. Kemudian nomor 3 berjanji bahwa dia akan hidup sebaik mungkin. Namun, entah dari mana, dia dipenggal dengan tebasan yang tepat dan bersih, dihabisi tepat di depan kakaknya. Di belakangnya, Kira Haruto muncul yang sudah lama tidak melihat pahlawan kita. Untuk mencapai titik itu, pahlawan Byakuren itu telah menghabisi semua klon lainnya. Dia menghadapi Shin dan dengan senyum sadis mengatakan dia senang merayakan reuni emosional mereka, tetapi dia masih perlu menghabisi semua orang yang ada di sana. Dia melepaskan tebasan tepat dengan pedangnya, memotong kedua tangan Shin. Kira berkomentar bahwa dia tidak bereaksi tepat waktu. Saat anggota tubuhnya yang terpotong beregenerasi, protagonis kita maju, melayangkan pukulan yang memancarkan sihir, tetapi meleset saat musuhnya menghindar. Haruto menganggapnya jauh lebih lambat dari yang dia duga. Shin mencoba menyerang berulang kali, tetapi setiap pukulannya meleset. Kira mengatakan bahwa serangan tanpa berpikir tidak berguna melawannya, dan menunjukkan bagaimana cara melakukannya, mempersiapkan sebuah mantra. Serangannya menghancurkan sebagian besar mansion dan mengenai lengan pahlawan kita. Melihat kerusakan yang disebabkannya, Makoto memanggilnya monster.
Kira mengejeknya, merasa aneh bagi seorang yang abadi, mengatakan hal seperti itu. Dengan satu lengan hancur, pahlawan kita mencoba mengaktifkan regenerasinya secepat mungkin. Namun, dia jatuh dalam keputusasaan saat menyadari kemampuannya tidak berfungsi. Kira mengungkapkan bahwa sebuah mantra pada pedangnya telah mencegah regenerasi Shin. Pahlawan kita merasa takut karena Kira berbeda dari anggota Byakuren lainnya. Dia tidak bisa membayangkan cara untuk mengalahkannya dan sekarang hanya ingin memastikan adiknya melarikan diri. Oleh karena itu, dia tidak peduli jika dia tidak berhasil keluar dari sana hidup-hidup. Shin kemudian bertanya bagaimana dia menemukan lokasinya. Kira menjelaskan bahwa laporan Ishiki berhenti, jadi dia datang untuk memeriksa situasi dan bertemu dengan Makoto. Itu adalah keberuntungan bagi Kira, tetapi sial bagi protagonis kita. Haruto kemudian bertanya, siapa lagi yang ada di mansion karena protagonis menggunakan bentuk jamak saat merujuk pada mereka yang hadir. Pahlawan palsu itu tahu adik Shin ada di sana, tetapi tidak tertarik untuk membalaskan dendam rekan-rekannya yang gugur. Faktanya, dia bahkan senang bahwa anggota guild dihabisi, karena itu berarti Shin dan teman-temannya naik level dengan mengalahkan anggota peringkat S. Ini berarti jika Kira menghabisi mereka sekarang, dia akan mendapatkan banyak level. Pahlawan kita berpikir dia benar-benar gila. Meskipun dia sebagian setuju, pahlawan palsu itu tidak peduli. Dalam sekejap, dia menghilang dari hadapan protagonis dan muncul kembali, menusukkan pedangnya ke perutnya. Pukulan itu melukainya dengan parah. Dan saat Shin jatuh, kalah, Kira mendapatkan jumlah level yang tidak masuk akal, merasakan euforia yang luar biasa. Namun Shin menolak untuk menyerah. Dia mengucapkan mantra yang mengikat kaki Kira, menyatakan bahwa dia akan tetap menghabisinya. Menggunakan kubah suci dari kuil, Kira memukul mundur pahlawan kita, membuatnya terbang dan menyatakan bahwa dia tidak akan terkalahkan. Pada levelnya saat ini, protagonis bahkan tidak bisa menyentuhnya dan terus menerima pukulan demi pukulan, kehilangan cairan vitalnya. Regenerasinya tidak dapat mengimbangi kekuatan absolut Kira. Musuh kemudian menawarkan Shin sebuah kesempatan. Jika dia menyerah dan pergi dengan tenang, dia akan membiarkan adiknya hidup damai. Tetapi jika dia melawan, dia akan menangkapnya terlebih dahulu dan kemudian gadis itu. Shin bertanya apakah dia berbohong dan Haruto menjawab bahwa itu semua tergantung pada tindakan protagonis. Dalam kepanikan total, Shin berlutut di hadapan musuh dan memintanya untuk hanya membawanya. Dia memohon padanya untuk mengampuni adiknya dan Kira tertawa, mengejek kurangnya martabat dan harga dirinya. Tetapi sebenarnya, Kira berbohong dan berencana untuk menghabisi mereka berdua. Dipenuhi amarah, pahlawan kita berteriak dan mencoba memukul Kira yang menghindar ke belakang. Pada saat itu, semua klon yang tersisa dan Minori yang asli muncul untuk melindungi kakak mereka. Haruto mencatat bahwa Shin merawat mereka dengan baik dan masih ada beberapa yang tersisa. Ketika Minori muncul, protagonis berteriak agar mereka berhenti karena mereka bukan tandingannya. Para klon mulai dihancurkan satu persatu, tetapi mereka mengatakan bahwa meskipun mereka tidak bisa memenangkan pertarungan, mereka bisa mengulur waktu agar mereka berdua bisa melarikan diri. Saat Haruto maju ke arah Shin, mereka mengorbankan diri untuk membalas budi karena telah menyelamatkan mereka dari neraka tempat mereka tinggal. Menggunakan mantra teleportasi instan, salah satu klon berhasil membawa kedua saudara itu keluar dari sana dengan selamat. Kira melewatkan serangannya dan menyadari bahwa mantra setingkat itu akan membutuhkan mana dalam jumlah besar. Melihat perapal mantra pingsan di tanah, dia menganggap situasinya bermasalah. Namun, dia tahu bahwa bahkan jika semua klon menyerangnya sekaligus, mereka tidak akan punya kesempatan untuk mengalahkannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka merobek blusnya sendiri, mengungkapkan trik terakhir yang terkait dengan fungsi aslinya. Lagi pula, Ishiki telah merencanakan untuk menggunakan mereka berulang kali dan kemudian membuangnya. Klon nomor 10 mengaktifkan bom biologis magis, melepaskan energi jiwa yang terkondensasi dalam kristal yang tertanam di dadanya. Dengan kekuatan terakhir mereka berterima kasih kepada Shin dan Minori sebelum meledakkan diri, meledakkan seluruh mansion dengan kekuatan yang luar biasa. Shigiri Aya dianggap sebagai wanita tercantik di Guild Byakuren. Dengan penampilannya yang memukau, sikap yang lembut, dan sikap yang tidak memihak, semua orang jatuh cinta padanya. Namun, hanya mereka yang cukup sial untuk menghabiskan waktu sendirian dengannya yang menemukan rahasia mengerikan yang disembunyikannya, seperti seorang pria yang memergokinya sedang mandi cairan vital dan menyaksikan wajah aslinya. 6 bulan lalu, dia turun ke bunker rahasia di ruang bawah tanah Guild. Saat memasuki ruangan tempat kakak beradik itu dipenjara, dia memeriksa berapa banyak cairan yang telah dikumpulkan. Menyadari kemajuannya baru setengah jalan, dia memutuskan untuk mempercepat laju ekstraksi.
Ketika mesin berhenti, dia pergi ke panel itu sendiri dan menyalakannya kembali. Kakak beradik yang tak berdaya itu melihat sebuah kipas raksasa muncul tepat di bawah mereka. Bilah-bilah itu mulai berputar dengan kecepatan yang memusingkan, dan keduanya panik saat mereka perlahan-lahan digiling. Saat dia menyaksikan adegan itu, penyihir ayah tertawa terbahak-bahak secara sadis. Meskipun metode itu tidak membantunya naik level, itu tidak penting baginya. Selama dia bisa mendapatkan cairan berharga mereka untuk dinikmati, itu sudah cukup. Dia selalu membayangkan makhluk abadi akan terlihat seperti zombie, tidak pernah menyangka mereka akan memiliki kulit selembut itu. Tidak peduli seberapa banyak mereka disiksa, kulit mereka selalu beregenerasi, menjadi sehalus kulit bayi yang baru lahir. Ini adalah impian terbesar seorang wanita, awet muda. Dengan kecantikan dan kemudaan abadi, pria dan uang akan datang kepadanya tanpa usaha apapun. Dia merasakan iri yang mendalam pada kakak beradik itu karena terlahir dengan kemampuan ini. Hanya dengan meminum cairan vital mereka, dia bisa mempertahankan kemudaan dan kulitnya yang bersinar selamanya. Dia telah menemukan formula untuk awet muda dan menginginkan lebih banyak lagi darah berharga itu untuk dirinya sendiri. Pemimpin guild menyaksikan semuanya dengan ekspresi bangga. Kembali ke masa sekarang, ketika pemimpin guild tiba di lokasi, dia tidak lagi menemukan kakak beradik itu. Dia langsung bertanya-tanya apakah mereka berdua berhasil melarikan diri. Kira kemudian menelepon ayah, berpura-pura bersimpati, tetapi penyihir itu sangat marah. Dia bertanya dengan suara penuh amarah di mana kakak beradik itu dan mengapa dia belum menangkap mereka. Kira memberitahunya bahwa mereka telah menghabisi Seia dan melarikan diri lagi. Tapi ayah sama sekali tidak peduli. Dia hanya ingin dia menangkap mereka sesegera mungkin. Kira tidak mengerti kenapa harus terburu-buru. Lagi pula, mereka masih punya banyak stok darah. Namun dia berargumen bahwa darah harus segar agar lebih efektif karena tanpa pasokan konstan, kecantikan dan kemudaannya akan memudar. Kira mengatakan dia tidak peduli dengan kemudaannya dan mengeluh bahwa dia terlalu banyak berteriak. Ayah menyebutnya tidak berguna dan memerintahkannya untuk berhenti main-main dan segera menemukan para buronan itu. Ekspresi Kira menjadi gelap. Dia bertanya sejak kapan dia menjadi begitu penting hingga memberinya perintah dan menyuruhnya menangkap mereka sendiri karena dia sangat menginginkan darah mereka. Kira lebih jauh memprovokasinya dengan mengatakan bahwa jika dia terus stres, dia akan berakhir dengan keriput. Komentar itu membuatnya semakin marah. Menyalakan seluruh area di sekitarnya dengan amarahnya, penyihir itu memutuskan dia akan mencari mereka berdua secara pribadi. Sementara itu, di tempat lain, Shin bangun dan bertanya pada adiknya di mana mereka berada. Dia menjelaskan bahwa para klon meledakkan segalanya di dekat gerbang dan entah bagaimana mereka berakhir di sebuah dungeon. Terkejut, protagonis bertanya tentang yang lain dan wajah Minori menunjukkan ekspresi sedih. Pahlawan kita hancur karena tidak bisa menyelamatkan mereka, melanggar janji yang telah dia buat kepada mereka. Melihat kesedihan dan frustrasi di wajahnya, Minori memeluknya erat, meyakinkannya bahwa mereka semua akan mengerti karena dia berjuang dengan berani demi mereka. Shin menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menyelamatkan semua orang, merasakan keinginan kuat untuk menebus kesalahannya. Melalui Minori, perasaan para klon sampai kepadanya, dan Shin mengerti bahwa pada akhirnya mereka semua memilih untuk tetap di sisinya. Menangis, Minori menegaskan bahwa dia dan semua klon menerima pesan terakhirnya. Permintaan mereka agar dia terus hidup untuk mereka semua sangat menyentuh hatinya, tetapi sekarang dia merasa lemah dan ingin menjadi lebih kuat. Adiknya merasakan hal yang sama dan sambil meremas tangannya erat-erat, menegaskan kembali janji mereka untuk menjadi lebih kuat bersama. Saat dia tidak sadar, Byakuren membuat pengumuman baru tentang mereka berdua. Minori, yang awalnya mengira itu adalah berita kematian Haruto, mengungkapkan bahwa itu adalah sesuatu yang jauh lebih buruk. Harga buronan di kepala mereka telah meningkat menjadi 50.000 tulibu per orang. Para pemburu dari mana saja mengejar mereka. Mereka harus segera meninggalkan dungeon karena para pengejar dapat melacak mereka melalui titik teleportasi. Mengikuti jalan yang berliku, mereka akhirnya menemukan jalan keluar yang ditandai oleh cahaya yang kuat. Namun, Shin melangkah di depan Minori, menyuruhnya berhenti. Tepat di pintu keluar, sebuah mata mengerikan muncul, menutupi seluruh celah. Kemudian seluruh tubuhnya terungkap, seekor naga raksasa yang menakutkan. Minori berteriak pada kakaknya, mengatakan mereka harus lari kembali ke dungeon, tetapi dia ingin melakukan hal yang sebaliknya. Pada saat itu, naga itu melepaskan napas api yang merusak yang melemparkan mereka berdua. Setelah benturan keras, makhluk itu mulai terbang di atas area tersebut. Mereka menyadari itu adalah monster peringkat tinggi, sesuatu yang seharusnya tidak berada di luar dungeon.
Mereka tidak mengerti mengapa naga itu ada di sana, tetapi mereka tahu mereka tidak punya kesempatan untuk melawannya. Kakak beradik itu mulai menghindari semburan apinya yang kuat. Saat mereka berlari, mereka melihat sebuah kota dan berpikir mereka aman karena naga biasanya tidak menyerang pemukiman manusia. Namun yang membuat mereka ngeri, makhluk itu melepaskan semburan api yang menghancurkan sebagian besar kota. Napasnya melebihi 3.000 derajat, suhu yang mampu melelehkan apapun di jalurnya. Sisiknya, yang mampu menahan bahkan tembakan meriam, membuatnya praktis tidak bisa dihancurkan. Hanya kekuatan gabungan dari beberapa guild kuat yang akan membuat pertarungan melawan naga menjadi pilihan yang memungkinkan. Dihadapkan dengan monster seperti itu, kakak beradik itu bertanya-tanya bagaimana mereka bisa melarikan diri. Kemudian, Shin mengusulkan ide berisiko untuk menyerang monster itu. Minori berpikir dia sudah gila. Namun, protagonis mengklaim mereka akan mengalahkan naga itu dan naik level. Dia mengingatkan Minori tentang janji yang mereka buat, berargumen bahwa jika mereka lari sekarang, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Kira. Shin maju di sebelah kiri, sementara Minori mengelilingi naga di sebelah kanan. Makhluk itu melepaskan napas api, dan pahlawan kita mencari celah untuk menyerang. Dia memakai topengnya, mengaktifkan mantra sihir pesona, dan menyerang naga itu. Shin menyerang naga dari atas, memulai pertempuran udara yang seimbang. Naga adalah makhluk hidup yang berarti target utamanya adalah kepalanya. Dia melayangkan pukulan kuat ke kepala makhluk itu, menyebabkannya kehilangan keseimbangan dan terhuyung-huyung. Tangannya berlumuran cairan monster itu, dan dia merasakan sakit yang tajam karena sisik naga itu sangat keras. Minori menyadari dia perlu membidik celah di antara sisik dan bergerak untuk menyerang. Dia menusukkan belatinya ke celah-celah ini, tetapi naga itu hampir tidak bereaksi dan menyerangnya dengan ekornya. Setelah menghempaskan gadis itu, makhluk itu berbalik ke arah Shin dan menyiapkan napas api lagi. Ledakan itu mengenai Shin secara langsung, tetapi adiknya segera muncul untuk membelanya. Mengabaikan serangan mereka, monster itu melepaskan napas merah yang mengerikan, yang coba dipertahankan Minori dengan mantra. Bahkan dengan perisai sihirnya, dia terkena ledakan itu dan tangannya terluka parah. Api hitam yang menghabiskan sihir dengan sendirinya terus membakarnya. Merasakan sakit yang luar biasa, dia teringat para klon yang mati dan menggunakan ingatan itu sebagai bahan bakar. Bertekad untuk menjadi lebih kuat, dia merobek lengannya sendiri untuk menghentikan rasa sakit dan penyebaran api. Dia menghadapi naga itu secara langsung saat kakaknya bangkit, menyatakan bahwa pertarungan belum berakhir. Ini adalah pertama kalinya tulangnya benar-benar meleleh. Dia sudah menduga hal seperti ini dari napas naga. Sekarang setelah pulih, dia dengan dingin merobek tangannya sendiri, menanamkan mantra padanya, dan melemparkannya ke monster itu. Tangan yang diselimuti sihir menghantam makhluk itu dengan kekuatan penuh yang untuk pertama kalinya menunjukkan reaksi kesakitan yang jelas. Melihat kesempatan itu, Shin berteriak agar adiknya bertindak dan dia segera menyerang monster itu. Gadis itu merasa dia membutuhkan sihir yang lebih kuat lagi dan berteriak saat menyerang naga itu. Minori melepaskan sihir api hitam neraka dengan sekuat tenaga ke arah target. Naga itu berteriak kesakitan dan mulai melemah. Segera setelah itu, protagonis muncul di depannya dan membentuk anggota tubuhnya yang terpotong menjadi satu senjata, memadatkan semua kekuatannya ke satu titik. Serangan gabungan itu menembus sisik naga. Dia kemudian memukul kepala monster itu dengan pukulan besar, dan monster itu bereaksi dengan jeritan terakhir. Serangan itu menghantam binatang itu ke tanah, menghabisinya sepenuhnya, dan protagonis mendapatkan beberapa level dari kemenangan itu. Kedua kakak beradik itu puas setelah mengalahkan makhluk itu. Minori merasa kemampuannya telah bangkit setelah konfrontasi dengan api naga. Saat mereka tenang, mereka bertanya-tanya mengapa ada naga di sana karena mereka tidak melihatnya ketika melewati area itu sebelumnya. Pahlawan kita menyimpulkan bahwa seseorang mengendalikannya karena cahaya ungu di matanya. Itu adalah cahaya yang sama yang muncul ketika mereka dihipnotis selama penyiksaan mereka. Untuk bisa mengendalikan sesuatu yang begitu gila dengan sihir hipnotis, itu pasti penyihir ayah. Begitu dia menyebut namanya, beberapa naga mulai terbang di atas pulau. Di atas salah satu dari mereka ada dua orang berpakaian bagus yang bersenjatakan pedang. Mereka melompat turun, dan protagonis curiga mereka juga dikendalikan karena mereka segera menyerangnya dan Minori. Salah satu dari mereka melemparkan pedangnya ke arah gadis itu yang menghindar dengan berguling di tanah. Karena marah, sang protagonis melayangkan pukulan yang membuat penyerangnya terpental. Segera setelah itu, seekor naga besar muncul dan bersiap melancarkan serangan napas yang mengerikan. Saat melancarkan serangan itu, naga tersebut menghancurkan sekelilingnya, dan sang protagonis menyadari ledakannya mengenai area yang jauh lebih luas daripada naga-naga sebelumnya. Ini berarti mereka sudah mengetahui posisi mereka dan semakin banyak musuh yang muncul.
Shin memutuskan untuk menghadapi naga itu dan meminta Minori untuk mengatasi para pemburu yang tampaknya juga di bawah kendali hipnotis. Melihat kekuatan mereka, Shin menyuruhnya mundur, menyadari bahwa dia hampir menempatkannya dalam situasi berbahaya. Dia bilang akan menangani semuanya sendiri, tapi Minori takut membiarkan kakaknya melakukannya. Mengingat apa yang terjadi di mansion saat melawan Seiya, dia mendapatkan sebuah ide. Dia memberitahu kakaknya bahwa dia tidak bisa membiarkannya menangani semuanya sendirian lagi. Lagi pula, ini adalah balas dendam mereka. Bersatu, mereka menyerang para pemburu yang sedang merapalkan mantra. Dengan merapalkan mantra api, Minori mengalahkan 3 dari mereka sekaligus. Saat naga itu menyiapkan napas es, Shin menyerbu ke depan dan terkena telak. Dengan setengah tubuhnya terkoyak, dia menggunakan manipulasi tubuh untuk menyerang dengan bagian yang terputus. Namun, naga itu menggigit kakinya dan menghentikan serangan itu. Dengan cerdik, Shin menggunakan suntikan racun yang membuat makhluk itu merasakan sakit luar biasa dan jatuh terkalahkan yang memberinya banyak level. Para pemburu menyerang Minori tanpa henti, tapi dia menghindari setiap pukulan. Melihat lebih banyak musuh muncul dari atas, dia terpaksa memunculkan perisai sihirnya untuk melindungi diri sampai dia ditusuk dari belakang. Menyadari ada terlalu banyak target, dia memutuskan untuk tidak menahan diri dan menggunakan ekspansi api hitam mengenai beberapa musuh sekaligus. Dia memperingatkan kakaknya bahwa mereka harus mengakhiri ini dengan cepat untuk menghindari kerusakan permanen. Meskipun api hitam membakar mereka, para pemburu bangkit kembali. Sihir hipnotis memaksa kepatuhan mutlak, membuat mereka tetap berdiri meskipun luka parah. Tiba-tiba, semua monster dan pemburu yang dikendalikan mulai mundur. Mereka berbaris seperti naga-naga, menunggu si Jiraiya muncul dari portal. Kakak beradik itu menyadari bahwa Kira tidak ikut bersamanya. Dengan sombong, wanita itu tampaknya berpikir dia bisa menangani mereka sendirian. Dia mengungkapkan bahwa dia berbagi panca indera dengan orang yang dihipnotis, dan begitulah cara dia menemukan mereka di pulau itu. Dia berkomentar bahwa wanita itu berani datang kepada mereka tanpa kira Haruto. Dia menjawab bahwa dia tidak membutuhkannya untuk menghadapi 2 lawan yang dianggapnya lemah. Minori memunculkan api hitamnya dan menyatakan bahwa kesombongan akan membawa kehancuran. Dia menyerang penyihir itu yang sepenuhnya menghilangkan mantranya, dan tetap tanpa goresan sedikit pun. Penyihir itu menggunakan perisai dari makhluk hidup untuk melindungi dirinya dari serangan itu. Ini membuat Minori marah, yang menangis karena ayah tidak menghargai nyawa manusia. Ketika salah satu pemburu jatuh ke tanah terkalahkan, penyihir itu mengatakan bahwa nyawa manusia tidak berarti baginya. Selama dia cantik dan kuat, hanya itu yang penting. Sisanya bisa dibuang. Minori percaya tidak ada hierarki dalam hidup, tetapi penyihir itu tidak setuju, menyatakan bahwa mereka berdua hidup dalam ilusi dan dia akan menyadarkan mereka sekarang. Ayah menggunakan mantra petir ungu yang menghancurkan sekeliling dan menciptakan kawah di antara mereka. Saat Shin Makoto melompat untuk menyelamatkan adiknya, ayah muncul dan mengatakan dia seharusnya lebih khawatir tentang dirinya sendiri. Dia menggunakan godaan hipnotis dan mencium bibirnya. Mata Shin Makoto berubah ungu, dikendalikan oleh mantra ayah dan adiknya ketakutan. Penyihir itu mengatakan dia beruntung karena tidak perlu melakukan apa-apa dan akan menjaga kemudaannya selamanya. Minori sangat marah karena dia menghipnotis kakaknya dan menyerang penyihir itu. Dia menerjang dengan belatinya tetapi kakaknya sendiri maju ke depan untuk menerima serangan itu. Penyihir itu mencoba masuk ke pikirannya dengan mengatakan betapa buruknya menusuk kakaknya sendiri. Tepat saat Minori mencoba menyerang lagi, ayah membuat kakaknya menyerang balik dengan pukulan besar. Minori menghindar dan berteriak, mencoba membangunkannya dari kesurupan. Dia memohon agar kakaknya mengenalinya, tetapi ayah mengatakan itu sia-sia, karena hipnotisnya hanya bisa dipatahkan olehnya kecuali Minori bisa mengatasinya dengan mantra yang lebih kuat atau melenyapkan perapalnya. Mengendalikan Shin, ayah memerintahkannya untuk menyerang Minori dan pemuda itu mulai melancarkan tendangan. Setelah menendangnya, dia maju dan menyiapkan pukulan lain yang mengenainya telak. Ayah tahu bahwa Minori merasa sangat sedih dipukuli oleh kakak tercintanya yang jauh lebih kuat. Minori mengambil belatinya dan memutuskan untuk melawan balik agar tidak dilenyapkan. Melihat kakaknya, dia mendapat penglihatan tentang saat-saat kakaknya baik padanya. Ini mengalihkan perhatiannya, membuatnya menerima pukulan kuat. Terbaring di tanah, tidak bersenjata, dia merasa lemah, berpikir dia tidak bisa melawan Shin. Dia kemudian mencekiknya, mengangkatnya dari tanah, dan membuatnya merasa tidak berdaya. Dia mulai melihat penglihatan tentang kakaknya yang melindunginya di masa lalu dan teringat janji yang mereka buat untuk menjadi kuat bersama. Masih sadar, Minori mulai menggumamkan sesuatu. Kemudian, diliputi kebencian, dia berteriak sekuat tenaga bahwa dia akan melenyapkan penyihir itu.
Ayah memerintahkan Shin Makoto untuk mencabik-cabik adiknya, tetapi Minorilah yang bereaksi lebih dulu, memotong anggota tubuhnya. Dia meminta maaf kepada kakaknya saat dia menghindari serangannya, dan segera setelah itu, dia merapalkan sihir api hitam peledak yang menutupi area yang luas. Ayah melarikan diri melalui portal, menghindari serangan itu. Minori selalu berpikir bahwa selama dia berada di belakang kakaknya, semuanya akan baik-baik saja, tetapi itu tidak lagi cukup. Demi kelangsungan hidupnya sendiri, dia menyerangnya dengan dingin, merobek lengannya dan, akhirnya, kepalanya. Namun, Shin terus bertarung bahkan tanpa kepalanya, mendaratkan pukulan pada adiknya. Dia bisa merasakan emosi dan permintaan maaf dalam pukulannya. Seharusnya Minori yang meminta maaf. Bagaimanapun, dia selama ini lemah dan selalu membebaninya, tapi itu akan segera berubah. Sekarang dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi kakaknya juga. Saat bertarung, dia naik level dan akhirnya memeluknya. Selama pelukan itu, dia menyatakan bahwa dia akan menjadi kuat dan kemudian meledak dengan sihir, membawa Shin Makoto bersamanya. Setelah serangan pengorbanan, ayah mencoba mengumpulkan darah kedua kakak beradik itu. Dia ingin memulihkan mereka secepat mungkin dan menjadi jengkel dengan asap tebal yang menghalanginya melihat mereka. Dari dalam asap, suara Minori muncul mengatakan bahwa ayah telah meremehkannya dengan berpikir dia tidak akan bisa melawan Shin. Tetapi pada hari mereka melarikan diri dari neraka, mereka telah saling melenyapkan beberapa kali. Kekuatan sihir yang luar biasa besar terpancar dari gadis itu, dan dia berkata bahwa dia sudah memutuskan sejak lama. Shin Makoto berterima kasih kepada adiknya karena telah menyadarkannya dari hipnotis, dan sekarang mereka akan bertarung bersama. Ayah menyadari ledakan itu telah mematahkan mantranya, dan bersiap untuk mencoba menghipnotisnya lagi. Ayah membangkitkan semua pemburu dan naga lagi, memerintahkan mereka untuk menyerang kedua kakak beradik itu. Minori, yang sekarang lebih kuat, menggunakan belatinya untuk bertahan dari serangan pedang. Kakaknya menghabisi pemburu itu, tetapi segera setelah itu, seekor naga hampir membakarnya sampai hangus. Namun, saat itulah Kiryu Minori menyelamatkannya, menciptakan mantra perlindungan. Kemudian, dia menggunakan api hitamnya untuk mengalahkan monster itu. Penyihir itu membangkitkan semua mayat sekali lagi dan menyatakan bahwa tidak ada gunanya melawannya, menyatakan bahwa mereka akan terus bergerak sampai jantung mereka berhenti untuk selamanya. Dia tahu jika mereka tidak melenyapkan mereka dengan benar, mereka akan terus hidup kembali. Kedua kakak beradik itu terus menghadapi orang-orang yang terhipnotis yang sekarang bertingkah seperti zombie. Bahkan setelah dipukuli habis-habisan, salah satu dari mereka tetap berdiri bahkan tanpa rahangnya. Adiknya menunjukkan bahwa gerakan mereka tidak didukung oleh sihir dan menyuruhnya untuk menjatuhkan mereka saja. Dia mengerti dan mulai menyerang mereka, melapisi tinjunya dengan sihir. Di tengah pertempuran, seekor naga yang marah terbang ke arahnya. Dengan ayah di punggungnya, naga itu menginjak sang pahlawan, menahannya ke tanah. Mengambil kesempatan itu, dia mencoba menghipnotisnya lagi dengan mantranya, mengklaim bahwa tidak ada yang bisa lolos dari hipnotisnya. Ayah mulai tertawa, berasumsi stamina dan sihirnya pasti sudah mencapai batasnya karena pertempuran itu. Yakin bahwa dia akan dengan mudah terkena mantra, dia memerintahkannya untuk melenyapkan Minori. Tiba-tiba, dia berlutut dan menyiapkan serangan yang diresapi sihir. Ayah mendesaknya untuk mengikuti perintah, tetapi menghancurkan harapannya, dia memberikan pukulan telak ke dagu penjahat itu. Terbaring di tanah, dia terkejut, menyadari hipnotisnya tidak lagi berfungsi. Kedua kakak beradik itu sekarang berada di level yang lebih tinggi, dan sihirnya tidak lagi memengaruhi mereka. Dengan gigi patah, ayah merasa mustahil dia bisa mengatasi hipnotisnya. Dalam kemarahan, dia mulai merapalkan berbagai mantra penghancur untuk menghabisi mereka. Minori menciptakan perisai dan bertahan dari semua serangan, mengklaim bahwa mereka berdua abadi. Ayah menjadi lebih marah dan merapalkan mantra yang lebih kuat, melepaskan hujan meteor dari berbagai elemen sihir ke arah kakak beradik itu. Mantra-mantra itu tidak berhasil. Kiryu Minori bertahan dari segalanya dan kemudian menggunakan mantra garis hitam. Bahkan dengan penyihir yang menciptakan perisai, ledakan sihir hitam mulai menembus pertahanannya. Dia merasa tidak masuk akal bahwa sihirnya kalah. Mantra gadis itu mengenainya, membakar kulitnya. Ayah mulai terbakar dan berteriak kesakitan, rasa sakit yang pernah dialami Minori berkali-kali sebelumnya. Karena sihir Minori, penderitaan yang dialami kakak beradik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit yang dirasakan ayah sekarang. Sang adik ingin dia merasakannya, dan untuk melakukannya, dia menggunakan mantra hipnotis musuhnya sendiri untuk melawannya, mengutuknya untuk hidup di neraka abadi. Setelah beberapa waktu, ayah terbangun terikat di dalam kapsul yang sama tempat kedua kakak beradik itu disiksa.
Mengenali tempat itu, dia menjadi putus asa dan berteriak agar mereka mengeluarkannya. Bahkan dalam keadaan terikat, dia menuntut mereka memberinya harta karun itu dan kemudian mencoba menggunakan mantra petir, mantra meteor, mantra air, mantra angin pemotong, dan setiap mantra lain yang dia tahu. Dia bertanya-tanya mengapa mantranya tidak berfungsi. Ketika dia melihat sang protagonis, dia memanggil perhatiannya, bertanya apakah dia mendengarkan. Melihatnya bekerja di komputer, dia putus asa bertanya apa yang akan dia lakukan. Kemudian dia menekan tombol merah. Baling-baling di bawahnya berputar, menarik penyihir itu ke dalamnya. Dalam sekejap, dia mulai tercabik-cabik, berteriak kesakitan karena rasa sakit yang hebat. Anggota tubuhnya robek dari tubuhnya, tetapi kemudian dia tiba-tiba bangun, merasa itu semua hanya mimpi. Dia menyadari dia berada di tempat yang sama lagi dan rasa sakit itu nyata. Ayah mulai memohon untuk hidupnya dan sang protagonis menunjuk ke papan skor yang menampilkan sebuah angka. Dia mengerti, itu adalah jumlah berapa kali kakak beradik itu dicabik-cabik oleh siksaan yang sama. Dia menyadari dia akan disiksa dalam jumlah yang sama persis. Sang protagonis menekan tombol itu lagi dan penyihir itu berteriak kesakitan. Akhirnya, dia bangun, menyadari dia telah menahan jumlah siksaan yang sama seperti mereka. Ayah percaya bahwa sekarang dia akan diizinkan kembali ke dunia nyata bebas dari rasa sakit. Dia bermaksud saat dia kembali akan berurusan dengan kakak beradik itu dan menghabisi mereka. Namun, hitungannya diatur ulang dan dimulai lagi, membuatnya putus asa. Dia pikir akhirnya selesai, tetapi tombol ditekan dan dia menderita lagi, berteriak dia tidak percaya harus melalui semuanya lagi. Sementara itu, kakak beradik itu memperhatikan tubuh penyihir itu menjadi kering dan keriput. Mereka menyadari ini adalah wujud asli ayah segiri. Mereka mengerti dia telah menggunakan sihir untuk berpura-pura muda karena sebenarnya usianya lebih dari 100 tahun. Sang protagonis menjelaskan bahwa dia hidup selama sekitar 150 tahun. Ketika suku abadi muncul, dia menemukan bahwa dengan meminum cairan vital mereka, dia bisa menjaga kemudaannya. Itulah mengapa dia menjadi terobsesi dengan kakak beradik itu dan dengan kemudaan abadi. Bahkan setelah menderita siksaan yang sama seperti mereka, dia masih berpegang pada hidupnya. Shin, sang kakak, percaya bahwa jika mereka meninggalkannya di sana, dia akan mati karena usia tua. Sang pahlawan memutuskan untuk tidak menghabisinya dan berbalik untuk pergi sampai adiknya melihat sesuatu yang bersinar di kejauhan. Dia menemukan sebuah medali dan menyadari itulah yang digunakan penyihir untuk mengendalikan orang tua dan anak-anak melalui hipnotis. Dengan tekad bulat, dia memutuskan dia harus mengakhiri siklus penderitaan ini secepat mungkin. Penyihir itu bertanya-tanya apakah berjam-jam atau berhari-hari telah berlalu, sadar bahwa kematiannya sudah dekat. Tiba-tiba, Haruto tiba setelah merasakan kehadirannya dan menemukannya di ambang kematian. Ayah memohon padanya untuk menghabisinya karena dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Kira, bagaimanapun, menolak dan pergi, membiarkannya menderita, dan menolak permintaan terakhirnya. Dengan demikian, dia akan membusuk perlahan, penampilannya memburuk untuk mencerminkan ratusan tahun yang sebenarnya dia miliki. Kira, pada gilirannya, merasakan kehadiran kakak beradik itu dan bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan mereka melarikan diri lagi. Jauh dari sana, kakak beradik itu memutuskan untuk beristirahat dan menyalakan api unggun di hutan. Keduanya berbicara tentang seberapa jauh mereka telah sampai dalam misi mereka. Banyak yang telah terjadi untuk membawa mereka sampai di sini. Dengan setiap tantangan, mereka naik level dan menjadi lebih kuat. Namun, mereka juga mengakhiri hidup banyak orang yang tidak ada hubungannya dengan balas dendam mereka dan mengorbankan saudara-saudara klon mereka, sebuah fakta yang membebani hati nurani Minori. Semuanya akan segera berakhir. Langkah terakhir adalah mengalahkan musuh terbesar dari semuanya, Kira Haruto. Setelah mereka melenyapkannya, balas dendam mereka akan selesai. Mereka berencana untuk beristirahat dengan baik sebelum mengambil langkah berikutnya. Tiba-tiba, Shin mendengar suara dan berteriak agar adiknya lari. Mereka berdua melompat ke samping, menghindari serangan ledakan yang mengenai tempat mereka berdiri. Haruto muncul, puas karena akhirnya menemukan mereka. Dengan pedang di tangan, dia berseru bahwa dia telah menemukan mereka. Kakak beradik itu mencoba melarikan diri. Minori berpikir ini adalah kesempatan mereka karena jumlah mereka lebih banyak, tetapi Shin tidak setuju. Dia tahu mereka kelelahan setelah pertarungan melawan ayah, dan jika mereka tidak melarikan diri sekarang, mereka akan ditangkap. Namun, Kira menyerang mereka dengan terjangan cepat. Sang protagonis menyambutnya dengan serangan balik, memberitahunya bahwa dia adalah orang terakhir yang ingin dia lihat saat ini. Haruto tidak suka mendengarnya dan membalas bahwa mereka memiliki sejarah panjang bersama. Dia bilang dia hanya berencana untuk bermain dengan sang adik, tapi dia sudah berubah pikiran. Sekarang dia akan menghapus adik perempuannya. Pedangnya berubah, menumbuhkan mata dan menjadi lebih besar.
Dia kesal karena gadis itu melarikan diri dari mansion Seiya, dan untuk melampiaskan amarahnya, dia memutuskan dia harus melenyapkannya. Dengan ekspresi gila, Kira menyatakan bahwa karena gadis itu membuatnya marah, dia akan menghapus keberadaannya. Dipenuhi amarah, Shin Makoto menerjangnya, kemarahan mengalir di nadinya. Dia melayangkan pukulan, tetapi Haruto menghindarinya dengan mudah. Selanjutnya, Minori menyerang dengan belatinya. Penjahat itu menangkis kedua serangan, tetapi Shin menyerang lagi. Sang pahlawan menyadari bahwa serangan gabungan mereka efektif melawan Kira. Minori melapisi belatinya dengan sihir yang kuat dan melepaskan tebasan ke arah targetnya. Saat dia menghindar, sang protagonis muncul di belakangnya dengan pukulan yang terisi daya. Kira menghindar lagi. Melihat situasi menjadi berbahaya, dia merapalkan mantra. Pedangnya dilapisi energi, menunjukkan bahwa dia juga merupakan ancaman besar. Shin mulai berlari untuk menghindari serangan pedang, tetapi akhirnya kehilangan satu lengan. Dia mencoba meregenerasi anggota tubuh yang hilang secepat mungkin, tetapi menyadari regenerasinya tidak berfungsi. Cairan vitalnya mulai terkuras, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Tubuhnya juga tidak bisa bergerak. Saat Minori berlari untuk membantu kakaknya, dia diserang dari belakang, sebuah tendangan kuat yang membuatnya terpental, menabrak pohon-pohon di jalannya. Kira mengungkapkan bahwa dia menggunakan pedang yang mengusir makhluk abadi karena luka yang ditimbulkannya tidak pernah beregenerasi. Tidak seperti semua mainan yang dia gunakan sebelumnya, senjata ini benar-benar bisa melenyapkan mereka. Kiryushin jatuh dalam keputusasaan dan berteriak, tetapi Kira tetap tenang dan mengangkat pedangnya, memberikan tebasan tiba-tiba untuk mengakhiri hidupnya. Pukulannya mengenai sasaran, dan semburan darah menyembur. Kira tersenyum, mengira dia telah menang. Namun, dia telah menebas Minori, yang melemparkan dirinya di depan kakaknya untuk melindunginya. Dalam sekejap, tubuhnya hancur total, membuat Shin sangat terkejut. Dia mulai menangis, memegang apa yang tersisa dari Minori di lengannya. Kata-kata terakhirnya adalah namanya. Dalam keputusasaan, dia mencoba merapalkan mantra untuk menyelamatkannya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Dia berteriak, sangat putus asa, agar adiknya bangun menolak untuk percaya ini adalah akhirnya. Kata-kata terakhirnya adalah memberitahunya bahwa dia mencintainya, dan kemudian Kira menghabisinya untuk selamanya. Hal ini membuat Makoto tidak bisa bereaksi. Haruto, di sisi lain, berkomentar bahwa dia benci momen keluarga yang emosional. Dia tahu jika dia mencoba melenyapkan Makoto, adiknya akan datang untuk melindunginya. Ikatan keluarga berguna karena Haruto telah mengantisipasi tindakan mereka. Makoto menatap kepala adiknya, terpisah dari tubuhnya, dan bahkan hampir tidak bisa menangis. Sebuah kenangan lama dari saat mereka masih bebas muncul di benaknya. Dia ingat adiknya membuatkan makanan untuknya, dan mereka berdua makan dengan gembira. Minori akan menjemur pakaian dan menyatakan hari itu akan menjadi hari yang menyenangkan. Dia akan memberitahunya bahwa sudah waktunya sekolah dan mereka akan pergi bersama. Dia menyebutkan bahwa Yoshida telah mengundangnya ke akuarium dan Makoto merasa aneh karena dia pikir adiknya membenci akuarium. Sebenarnya, dia tidak mau pergi dengan Yoshida karena sudah lama dia tidak menghabiskan waktu bersama kakaknya sendiri. Makoto sibuk dengan pekerjaan paruh waktunya, jadi dia mengajak Minori pergi ke akuarium bersama. Dia menerima, dan mereka membuat janji itu. Kenangan itu beralih. Saat mereka berjalan melewati desa, mereka berhadapan langsung dengan Haruto Kira. Dia bertanya apakah mereka adalah Kiryu Makoto dan Kiryu Minori. Terkejut, mereka membenarkannya. Haruto menyatakan bahwa dia telah lama mencari mereka dan akhirnya menemukan mereka. Segera setelah itu, dia menghunus pedangnya dan berkata dia datang untuk mereka karena tubuh mereka. Dengan sekali tebas, dia membelah Makoto menjadi dua tepat di depan adiknya. Gadis itu menangis putus asa, tetapi dalam sekejap tubuh kakaknya beregenerasi. Haruto menganggap kemampuan regenerasi itu luar biasa. Makoto sendiri tidak tahu dia memiliki kemampuan seperti itu. Ini mengkonfirmasi apa yang dikatakan informannya, mereka abadi. Dia kemudian melancarkan serangan lain, melenyapkan mereka berdua dengan memenggal kepala mereka. Melihat mereka beregenerasi tanpa henti, tidak peduli berapa kali mereka dilenyapkan, dia takjub. Dia tidak pernah membayangkan monster seperti itu ada, keturunan dari makhluk abadi. Kakak beradik itu, di sisi lain, tidak tahu asal-usul mereka yang sebenarnya. Dia dengan cepat membunuh mereka lagi dan menaklukkan mereka, menginjak kepala mereka. Sejak saat itu, mereka menjadi makanannya, dan penyiksaan pun dimulai, tidak pernah berhenti. Mereka dilenyapkan ratusan kali oleh pedang Haruto Kira, yang berjanji akan memanfaatkan tubuh mereka dengan baik. Kembali ke masa sekarang, Makoto menangis terseduh-seduh, melihat adiknya dilenyapkan selamanya. Dia memasuki mode mengamuk, berteriak dengan amarah yang meluap-luap.
Energi merah yang sangat besar terpancar dari tubuhnya setelah teriakan itu, dan aura mengerikan mengelilinginya. Transformasi itu membuat Haruto terkesan, dan bahkan sedikit takut dengan kehadirannya yang mengerikan. Dia terkejut melihat wujud baru Makoto, sosok buas dengan tanduk. Makoto menyerangnya, mengeluarkan raungan mengerikan dan mengumpulkan kekuatan sihir yang belum pernah ada sebelumnya. Aumannya membuat tanah bergetar dan menciptakan hembusan angin kencang yang menerbangkan Haruto. Dia menggunakan mantra pada adiknya, berusaha untuk menghidupkannya kembali. Tubuhnya sembuh dan Haruto tidak mengerti karena dia yakin pedang itu akan melenyapkannya untuk selamanya. Dia bertanya-tanya kemampuan macam apa itu dan transformasi tubuh macam apa ini. Melihat evolusi spesies Makoto, Haruto menunjukkan sedikit kekhawatiran. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dia tidak tahu trik apa yang telah digunakan. Namun sekarang targetnya adalah sang kakak. Kira berniat untuk melenyapkan Kiryu Makoto sekali dan untuk selamanya dan maju dengan semua yang dia miliki. Saat dia menyerang, Makoto menghilang bersama adiknya dan muncul kembali di belakangnya. Dia dengan lembut meletakkan tubuh Minori di tanah. Haruto berasumsi bahwa entah bagaimana Makoto telah belajar cara bertarung. Dalam wujud buasnya, sang pahlawan menyerang mencoba mencabik-cabiknya dengan cakarnya. Kira menghindar, dan mereka memulai bentrokan kekuatan dan kecepatan, mencoba untuk saling memukul. Haruto marah karena dia mencapai tingkat kekuatan seperti itu hanya dari kematian adiknya, sementara dia sendiri harus melenyapkan Makoto ratusan, mungkin ribuan kali untuk naik level. Makoto mengeluarkan jeritan melengking dan menyerang lagi. Kira menolak untuk menerima keadaannya saat ini. Bentrokan kekuatan lain terjadi di antara mereka dan pada awalnya tidak ada yang bisa mendaratkan pukulan. Namun, Makoto segera melemparkan Kira jauh-jauh, membuatnya merasakan sakit untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia mengakui bahwa Kiryu adalah orang pertama yang memberinya begitu banyak kerusakan sekaligus, tetapi tidak ada gunanya menjadi sombong. Bagaimanapun, dia hanyalah keturunan makhluk abadi dan tidak mungkin bisa mengalahkannya. Haruto tersenyum pada monster yang telah menjadi Makoto, yang nyaris tidak bereaksi terhadap hinaan itu. Kemudian, mereka berdua menarik napas dalam-dalam dan terlibat dalam rangkaian serangan dan hindaran tanpa henti lainnya. Makoto menyiapkan mantra petir hitam dan meluncurkannya ke Kira. Haruto menghindar dan menjadi semakin marah dengan situasi tersebut. Dia menggunakan pedangnya untuk mencoba dan melenyapkan musuh selamanya, dan Makoto terkena sabetan di bahu. Serangan itu hampir membelah tubuhnya menjadi dua, dan Haruto ingin memastikan dia mati. Dia melompat, mencoba serangan ke bawah untuk menusukkan pedang ke tubuhnya. Namun, sang protagonis telah pulih dan menciptakan penghalang sihir. Selain menahan serangan, dia melompat dan menyerang Kira menggunakan energinya untuk menjatuhkannya ke tanah. Dengan Haruto yang terjatuh, Makoto berjalan perlahan ke arahnya. Kira tidak percaya dia akan mati dan menolak membiarkan akhir hidupnya seperti ini. Sementara itu, Minori terbangun bahkan setelah ditebas oleh pedang yang meniadakan regenerasi. Dia melihat kakaknya mundur ketakutan saat Haruto juga membangkitkan wujud setengah iblis dan terkejut melihatnya. Dia pikir dia telah terbelah dua oleh tebasan pedang dan bertanya-tanya apa yang terjadi dan apakah makhluk mengerikan itu benar-benar kakaknya. Kemudian, Haruto, dalam wujud aslinya, menyatakan bahwa dia pikir dia tidak akan pernah menunjukkannya kepada siapapun. Sayap tumbuh dari punggungnya, dan dia menyatakan bahwa harga yang akan dibayar suku abadi akan mahal. Dipenuhi kebencian, dia maju untuk melancarkan serangan brutal. Dia dan Makoto beradu dengan kekuatan dahsyat, memancarkan energi yang sangat besar. Adiknya menyaksikan keduanya bertarung di langit dengan intensitas yang luar biasa, benar-benar tercengang. Kira menyerang dengan ekspresi iblis di wajahnya, mencoba menggunakan pedangnya melawan sang protagonis. Namun Makoto menangkap pedang itu dengan tangan kosong dan menyiapkan ledakan sihir yang dia tembakkan dari mulutnya. Serangan itu mengenai Haruto telak, membuatnya terlempar dari tanah dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Namun dia menahannya dan melancarkan tebasan pedang yang membanting sang protagonis ke tanah. Dia menyerang lagi dan menerbangkannya dengan tebasan lain. Makoto berhenti mendadak di tanah dan kemudian menerjang musuh, mengeluarkan teriakan serak. Dia menggigit leher pemimpin Byakuren yang merasakan sakit yang tajam. Namun, Haruto memanfaatkan situasi itu untuk memenggal kepala Kiryu Makoto. Dia percaya bahwa dengan lehernya yang terpenggal oleh pedang itu, mustahil bagi Makoto untuk beregenerasi. Dia bertanya apakah si abadi akhirnya merasakan sensasi kematian yang sebenarnya. Tertawa terbahak-bahak, dia tiba-tiba berhenti ketika melihat lingkaran sihir terbentuk dari tubuh Makoto. Kepala Makoto dengan cepat menyambung kembali ke lehernya, dan Haruto memperhatikan pola geometris mantra itu. Dia melihat bahwa lingkaran itu berbentuk seperti jam.
dan menyadari Makoto menggunakan mantra untuk memutar kembali waktu. Pembalikan kematian Makoto dan adiknya membuat Kira benar-benar ketakutan. Sambil tertawa, dia menganggap mustahil bagi si abadi untuk menggunakan teknik itu berkali-kali. Kira menghunus pedangnya dan melancarkan serangan yang sama yang pernah melenyapkan Raja Iblis Neraka, bertekad untuk mengakhiri duel. Makoto, sebaliknya, menyiapkan mantra untuk melawan serangan itu, melapisi pedangnya sendiri dengan energi ungu. Keduanya melepaskan serangan terkuat mereka, masing-masing berusaha untuk menghapus keberadaan yang lain. Dengan kekuatan superior, Kira mengalahkan serangan Makoto, percaya bahwa dia telah menang. Pedangnya menembus kekuatan luar biasa sang pahlawan yang tampaknya telah kalah dalam bentrokan itu. Namun, pada saat inilah Minori muncul. Menggunakan sihirnya, dia meletakkan tangannya di punggung kakaknya dan berteriak agar dia menang. Ketika Makoto merasakan sentuhan Minori, semuanya berubah. Dia berterima kasih padanya, menerima gelombang kekuatan baru untuk akhirnya melaksanakan balas dendam mereka. Kira berteriak bahwa dia telah melenyapkan mereka ratusan kali sebelumnya dan ini bukan apa-apa, mengklaim bahwa takdir kakak beradik itu adalah untuk dihancurkan olehnya. Minori menjawab bahwa jika takdir mereka adalah untuk dihidupkan kembali berulang kali, maka takdir itu akan berubah karena sekarang mereka akan menghapusnya dari keberadaan. Pada saat itu, Makoto melepaskan ledakan sihir dengan kekuatan yang luar biasa. Pukulan dahsyat, seperti bom nuklir, menghantam pemimpin guild secara langsung. Beberapa hari kemudian, dengan kematian Kira, hasil penyelidikan Guild Byakuren dirilis. Semua kejahatan mereka terungkap ke publik, dan kebenaran pun menyebar. Para hunter lain mengomentari betapa aneh dan gilanya anggota guild itu. Menjadi jelas bagi semua orang bahwa sifat asli Kira bukanlah manusia murni. Orang-orang bersimpati dengan kisah kakak beradik itu, tetapi kejahatan yang mereka lakukan atas nama balas dendam tidak hilang. Meski begitu, mereka dianggap bebas, dan sekarang mereka bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan karena tujuan mereka telah tercapai. Makoto dan adiknya berdiskusi kemana harus pergi tetapi tidak bisa memikirkan tempat manapun. Tiba-tiba, dia berdiri teringat janji yang dia buat tentang akuarium, menyarankan mereka akhirnya bisa pergi ke sana. Minori menangis terharu dan langsung setuju. Sekarang mereka punya banyak waktu, mereka ingin membicarakan banyak hal. Bagaimanapun, ada saat-saat mereka merasa akan dihancurkan oleh takdir, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk memulai hidup baru dari awal sebanyak yang diperlukan.